Selamat datang di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2. Sekarang kita sudah memasuki babak 16 besar. Kami kembali, dua host bingung kembali memadu acara ini sampai akhir. Selamat menikmatin ketololan kami teman-teman semua yang ada di rumah. Tapi ini udah mulai banyak lagi host-host bingung ditanyain. Host-host bingung kapan nih memandu lagi acara. Kemarin kan kita jadi juri, sekarang kita jadi host lagi. Aku takut sebenarnya, Bib. Takut aku nge-host sama kau. Kenapa emang? Nggak apa-apa, ada aja nanti masalahnya pasti. Tapi ini Kenapa aman. mau masalah? Kenapa Tapi emang? nyaman, gak ada Bang Valen. Kita pasti bakal lepas Masih bebas. lepas, Wes, masih lepas. kita lihat. Ayo Pip, ada berita apa hari Ada berita, kok ada berita apa ini? Ini gue jadi bawain berita. Oh, bukan Jadi ya, ya. selamat datang. Ini sekarang sudah 16 besar dan dengan total hadiah 200 juta rupiah. Apip nggak tahu ujuk-ujuk ngasih tahu hadiah 200 juta. Nggak tahu awal mulanya apa, tiba-tiba ngasih tahu hadiah 200 juta rupiah. Kan hadiahnya, lo mau jelasin? Ya Silakan. dijelasin Silakan. dulu. Terima kasih banyak untuk iya. Yuasa yang sudah membuat Yuasa Stand Up Olahraga Season 2 ini. Dan Terima kali kasih. ini di 16 besar kita bakal memperebutkan hadiah dengan total 200 juta rupiah. Berbeda dengan yang season sebelumnya, lebih besar. Ini nggak tahu apa tiba-tiba ujung-ujung merebutkan hadiah 200 juta rupiah. Lah masa gue nggak boleh ngasih tahu? Ya boleh, Boleh tapi kan? ya jangan Iya, ujuk-ujuk. udah. Dikasih tahu dulu. Tapi ada lagi yang mau gue kasih tahu. Apa itu? Kalau ada yang lebih berpower Ki. Apa yang Yaitu lebih berpower? Aki Yuasa Heavy Duty. Produk Yuasa. Yuasa itu ada di sebelah sana. Yang mana, yang mana, yang tuh, mana? yang putih tuh. Yang putih mana? Yang paling gede, yang paling gede. Oh, yang paling gede. Nah, karena Yang Aki paling- Yuasa Heavy Duty ini ya dirancang khusus buat operasional kendaraan besar kayak truk, bis dan lain-lain. Dan dirancang dengan teknologi plat yang besar sehingga tahan guncangan dan memberikan power yang maksimal untuk mesin yang ber-cc besar. Nah, dan di 16 besar kali ini juga peserta-pesertanya ini materinya berpower, Ki. Kenapa Materinya berpower sama dengan tagline Yuasa Heavy Duty. Feel the power. Nah, Yuasa Heavy Duty, feel the power. Jadi kalau misalkan teman-teman nih yang mau menggunakan Aki Yuasa Heavy Duty, gampang banget caranya, bisa langsung dibeli di toko-toko Aki terdekat. Dan kalau biar lebih gampang lagi, caranya tinggal di download Yuasa Apps. Ya. Nah, di marketplace tuh, di download dari Google Play dan App Store. Itu dia. Kalau beli online bisa diantar nggak ke rumah? Iya, ini dia. Kalau beli online bisa langsung diantar, terus nggak perlu repot-repot gimana cara masangnya, karena dipasangin langsung sama teknisi. Oh, dipasang langsung. Dan itu gratis. Gratis, tanpa Gratis. dipungut biaya. Yuasa Heavy Duty, feel the power. Yuasa, Let's rock your battery. Gila, Alfif anaknya adlib sekali. Geter bibir ternyata ya. Kalau panjang geter juga bibir. Tapi seru kemarin. Dia jujur. Itu ada. Tapi kemarin Apip melewatkan babak 16 besar. Kenapa, Bik? Babak drawing. Oh, drawing. Iya. Drawing untuk 16 besar. Bener. Sebenarnya itu belum siap, udah dipotong aja nih Oh. sama teman saya. Lu ya kan 16 besar drawing. Tapi drawing. Ah, Kenapa kemarin dilewatkan? lagi nggak enak badan. Pancaroba. Pancaroba. Iya. Pancaroba tuh apa sih, Bip? Pancaroba, pancaran yang dicoba-coba. Bisa ditanya pancaroba. Pancaroba itu kan Perubahan cuaca yang ekstrim ya. ekstrim. Dari panas tiba-tiba hujan. Benar. Apip langsung demam. Demam tuh. Tapi kami langsung dapat pengganti kemarin Iya. yang tidak jauh dari Apip. Oh iya, bahkan dari lu sama Popon juga kalau itu mah. Kenapa? Nggak jauh dari Apip gimana? Iya, kan ada Rika kemarin. Iya, itu sayang banget tuh pancaroba sih. Boleh kalau kalau seandainya- Kalau nggak sakit, kalau nggak sakit, ya mau nggak Apip datang? balik lagi, putar balik lagi. Putar sampai balik. Pancoran. Oh, berarti emang nggak Masih mau kalau sakit, ada Rika? masih sakit. Oh, kalau ada mau gua. Oh, mau? Mau. Ya, ini dia. Di Apip nih nggak tahu kalau hari ini ada Rika. Dingin betul tangannya. Emang kenapa kan nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa? Enggak juga nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Terus kenapa nggak datang? Sakit, Nggak demam, mungkin. demam. Masa orang nggak boleh demam? Nggak boleh.
Nggak boleh. Apip takut. Enggak. Takut ribut. Ya kan? Takut acara lomba stand up olahraga league jadi acara UFC. Kok berantemnya sama cewek sih, Pip? Bukan gue yang berantem. Jadi ada lagi yang berantem. Oh, bukan Apipnya. Udah, ayo. Kita Yang ngomong. ini. Udah, ayo, cepat. Abrar jangan ketawa-ketawa, Abrar. Ada. Makanya datengin lagi Coach Dred kemari. Kenapa? Ntar gue demam lagi. Ya udah kita sebelum ayo. kita mulai kita harus panggil juri-juri yang bakal menilai peserta hari ini. Nah, ini Kita yang pasti kita bakal memanggil juri tetap kita yang tahun lalu sudah menjadi juri yang banyak mematikan rezeki orang. Oh, keputusan terakhir ada di tangan dia kemarin. Iya, keputusan terakhir ada di tangan dia. Banyak terjadi kemarin. Nah, ini dia langsung saja kita panggil Papan Kerok. Sebagai juri tetap kali ini. Kenapa? Sekarang. Bingung. Wah! Duduk, udah. Kirain mau ngapain? Tiba-tiba gue soalnya dibalik-balik orang tadi agak susah lewatnya. Iya. Banyak Karena yang- juri kita hari ini gede-gede. Makan tempat. Hah? Jaketmu yang betul mau dipasang atau enggak? Jangan dong biar kelihatan ini. Iya benar. Tranmere Rovers. Entah apa stylenya jadi juri kayak gini. Enggak, soalnya kan Tranmere, kita lo mau Enggak. bukan di Tranmere-nya, Bon. Iya. Di setelan lu aja. Ini Tranmere. Iya lagi, saking gue membelain dia, Gi. Emang lo nggak belain gue? Enggak lah. Malu lu. Udah, ayo nih, juri selanjutnya. Ada siapa, Beb? Juri selanjutnya ini filmnya udah di mana-mana. Wah. Ini dijuluki distributor punchline. Ngapain aja lucu pokoknya. Penemu tawa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk si Lolo. Lucu kan aku ya? Ngapain aja lucu? Jadi harusnya Apip ngejelasin dulu. Apa Kalau lu? tahun lalu kan ada Bang Dapi Oh, iya. yang nemanin Popon. Kali ini ada Lolo. Kenapa si Lolo, Pip? Itu dia udah lu bilangin tadi. Apa? Kenapa si Lolo? Lu Kenapa nggak Bang apa Dapi? dikoreksi mulu Iya, Ki, lu, Ki? Kenapa? Nggak ada Bang Palet? Kapan lagi? Pip, kau kenapa Marika? Aduh. Nih enggak ada yang Setahu briefing. aku pacarmu Rika, sekarang beda. Hmm. Ini enggak ada yang briefing. Aduh. Nggak ada yang nonton. Kita langsung aja kali panggil komika yang Jangan dijelasin dulu kok. Oh, nggak apa-apa, Kenapa Bang. Bang? Iya. Kenapa bukan Bang David sekarang? Oh, itu dia. Iya, jangan gugup. Jangan gugup. Aku cuma masih bertanya-tanya di kepala. Iya, karena setahu Rika kan. Tahu aku Rika. tadi udah ditanya pas kamera mati. Iya. Pas kamera mati kan. Ini kan Kalau biar kamera ada mati kan seru. orang nggak tahu. Biar seru. Mana tahu konflik habis ini. Saya suka konflik. Nah itu, Jelasin. jadi Iya. karena sebenarnya ada Bang David juga nanti, tapi karena Bang David sibuk, ada yang kocak juga, ada yang jeli juga tentang materi, yaitu Bang Lolo. Oh, Jadi gitu. untuk kali ini Bang Lolo menggantikan David Nurbianto. Oh iya. Aku bajunya disebut lah. Oh, kenapa? Lo, bajumu dari mana Ini tuh? dari juri selanjutnya. Juri selanjutnya. Iya, produk dia ini. Produk dia Usaha. dari Big Yang A. Big Yang A. Kalau dari Big Yang A semua orang pasti udah tahu dong. Betul. Siapa juri Itu selanjutnya? dia. Siapa pemilik kaos Big Yang A? Nah. One and only. Beri tepuk tangan. Jui Purwaka. Bukan dong. Oh, bukan. Jui, Oh, bukan. bukan. Dari Lele. Bukan. Dia ini adalah salah satu personel dari GJLS. GJLS. Orang yang selalu lucu, funny. Boleh tepuk tangan untuk Wih. Jigen Rake. Bukan. Udah masuk aja. Kamu siapa sih sebenarnya? Gimana sih nggak kenal? Gugun Beke. Peserta dong. Peserta. Jadi hari ini kita nonton dia. Peserta dong. Ya boleh lah peserta juri apapun. Besar-besar ya. Agak besar ya hari ini ya memang. Agak nutup memang. Jatuh ini ku nggak apa-apa. Tapi emang dicocokin Ki, kan sama akinya Aki heavy duty. Oh, besar-besar. Oh, jadi maksudmu mereka ini CC-nya besar. Betul, feel the power. Feel the Body power. shaming. Oh, body shaming ya. Pip? Membenci orang gendut. Buset. Set. Benci Pak Jokowi. Enggak, Pak Jokowi kan nggak gendut. Pak Prabowo. Ya. Kenapa sih, Enggak. Bim? Amerika Enggak ada. kenapa? Jadi, apa kabar Hibji? Baik Bang.
Oke. Gitu saja. Baik banget. Namanya ditanya kabar ya jawab biasa aja, Bang. Bisa begitu. Baik Bang Oki. Terus dong. Lagi tanya lagi terus. Nah, ini. Sumber punchline, sumber punchline. Ditanya kabar aku. Baik pastinya. Pernah mau tawa, pernah mau punchline itu dia. Komedian cilik loh ini. Komedian cilik. Bener. Udah nggak usah. Tapi kan kau menjulukin dirimu. Bukan aku yang menjuluki. Jadi siapa? Siapa? Itu Rigen sama Rispo. Itu. Dia keringetan aja lucu loh. Hah? Keringetan kayak gimana kalau ngelap keringat tapi lucu gimana tuh, Ji? Ngelap keringat lucu. Keringat lucu. Terima kasih sudah datang ke Yuasana Olahraga season 2 ini. Ji yang season 1 nggak jadi juri ya? Enggak. Oh, hanya Rispo Rispo dan sama Rigen. Rigen. Parah. Bukan parah, memang sengaja dibagi ya. Karena iya. kalau dipulkan jadi satu, habis budgetnya. Ya, seperti itu ya. Makanya dipahami dong teman-teman ini. Siap. Dipahami, dimengerti. Terima kasih ya. loh udah diajakin. Ya, Iya. tapi sebelumnya nonton nggak Yuasana Olahraga? Oh iya itu. Aku sering nonton, tiap detiknya aku tonton. Minute by minute-nya aku Minute tonton. by minute. Siapa peserta Siapa? favoritnya? Peserta Yang favoritnya? sebelumnya. Yang sebelumnya. Yang juara dah, juara. Siapa? Apa? Rudolf. Mayweather. Lesti. Lesti. Memang juara Lesti. Juara, nggak salah. Nggak salah. Memang berarti nonton Iya. minute by Minute minute. by minute. Finalnya Lesti sama siapa finalnya? Lesti sama waktu itu ada tuh yang agak pendek orang. Siapa tuh? Ical. Bukan. Jadi siapa? Boyen. Boyen bukan pendek, lebih ke masuk ke dalam. Pesek. Bang Lolo. Udah tunggu dulu, Hipki udah siap belum? Ya Allah dipatahin. Sabar. Ya. Sabar. Habib Lu sabar. Habib mau Lu mending coba-coba temenan sama gua bilang. makanya. Ini ganjil genap, ganjil genap. Enggak, kenapa nih? Kesini dibahas dong, goblok nih. Jadi harus buru-buru ya. Buru-buru. Santai lah, Ganjil genap. Ngapain ganjil genap ganjil genap? Santai. Sekarang setengah 4. Kacau lu. Sekarang sekamp. Mikirin orang kan. Orang nanya dulu gimana ngejuri udah siap belum ngejuri di kompetisi kali ini? Hip? Aku siap. Oh, udah siap. Karena aku Apa aja kalau tuh masalah persiapannya? teknik kan emang aku sama Bang Radit itu segini lah. Jauh. Kau yang mana? Kau yang mana? Ini kan masih aku nih. Aku di dalam bumi. Nggak kosong. Suka ngomong asal aja kalau stand Nah, up. tapi siap ya untuk Siap lah, ngejuri ya? siap. Udah siap. Paham banget kan aku stand up. Iya. Komedian cilik. Komedian cilik. Punya show. Punya grup lawak dulu. Punya grup lawak. Ada. Ada waktu yang kecil. SMP. Ya. Apa nama grup lawaknya? Laskar. Laskar. Siapa aja? Ridho. Sama? Tiar. Bukan. Tiar. Budi sama Halo. Habibi. Habibi. Ridho, Budi, Habibi. Legend semua tuh. Iya. Legend. Kan yang bikin pesawat. doang karirnya ngapa legend. Yang bikin pesawat kan. Iya. Iya. Hanya lolos. Bang Lolo. Gimana nih ngelihat Popon? Enggak, lu nggak boleh kan lu kelihatan. Iya, iya boleh, Iya, boleh. enggak ngelihat Kayak Oki dong, kayak Oki nanya bagus Oki tadi. Iya. Nanya Ibzi. Kok bisa kasih kok kepikiran ikan gimana sih? Nih. Tanya Pipi. Bang Lolo ini kan peserta sekarang mulai per regional tuh. Wah, dari Sumatera ada, dari Kalimantan ada, bahkan persona-personanya udah kuat. Betul. Oke. Apa kabar nih Bang Lolo? Bridge enggak, dia setup bro kan masalah peserta. Enggak kalau kamu nih kabar aku nanya tanya aja, Bang, kabar udah baik, udah selesai. Bener. Kayaknya dia bingung mau nanya. Bener Bener. ngelihat gimana antusiasnya nih kan peserta kan dari Ya. berbagai Indonesia sama kayak cabang-cabang Akiwasa nih, kayak gitu-gitu. Berarti acara ini sekarang udah besar karena banyak peserta-peserta dari negara manapun kan. Jadi memang kayak gitu. Ini acaranya kayak mana sih sebenarnya? Nanya jawab sama Kenapa kayak acara nasi makan gajah? Bisa tetap. Habis ini lu dimandiin. Masalahnya kenapa aku mau makan ya?
main-main aja, main-main. Bercanda Iya, terus, iya, iya, iya. Marah lo, Sorry. bercanda terus. Maaf Bang Oki. Bercanda terus. Maaf Bang Oki. Gue juga mau gitu. Bilang dong. Kok katanya mau juga? Mau juga. Dihabisin ya sedih. Aduh ya Allah. Aku baik, Bin. Aku baik, Bin. Baik. Kalau baik, tapi ini kan kalau di musim lalu, di season sebelumnya kan juri tamu. Kali ini Lolo nih bakal jadi salah satu juri tetap nih. Nah, bukan hanya di episode 16 besar ini aja, nanti Lolo bakal ada di episode selanjutnya. Air. Enggak. Iya, kenapa ya, Ki? Kan sekarang bakal jadi di selanjutnya. Bang ada Di sendok. sisi selanjutnya. Sendok. Sisi selanjutnya ya. Apip lagi Apip lagi iya. nembak lo. Oke. Iya. Sesi selanjutnya terus. kan bakal jadi juri tetap Oke. juga nanti di episode selanjutnya. Kau kan udah tahu nih kompetisinya digital. Harapanmu untuk peserta kali ini gimana kira-kira? Aku harap peserta kali ini tuh minimal sama keseruannya sama kayak tahun lalu. Ya. Ke tahun lalu apa? Season lalu. Season lalu. Itu harapan aku, tapi kalau bisa ekspektasiku Lebih tinggi lagi. lebih tinggi lagi. Ya. Karena jujur kalau kemarin ada beberapa komik yang udah punya nama dan aku kenal. Iya. Sekarang ini kan dengar-dengar aku belum tahu. Katanya ada belalang kan yang ikut. Ada. Sama kupu-kupu. Kupu-kupu. Kalau malam makan nasi, Kalau malam minum susu. Minum susu. Kalau siang makan nasi, Makan. kalau malam minum Bahkan season ini katanya pesertanya ada yang Fuyung Hai. Makanan disajikan. ada puyungan. Ya, jadi aku berharap dari season kemarin minimal sama, kalau bisa lebih lagi. wah lah gitu kualitasnya. Apalagi khusus Buyung Hai-nya itu Buyung Hai. tadi ya. Ada loh nanti Ada. puyung Ada. lagi. Ada. Puyungannya lolos. Lolos. Dia bakal ngelawan Ifumi kan. Nah, sekarang nih Raja Komedi. Raja Enggak. Komedi Popon gimana nih, Pon? Enggak, ini kan semua udah kita tanya tunjangan. Saran-saran buat peserta yang ngikutin 16 besar ini nih. Ada gak lo saran? Nggak bisa ngasih saran. Udah jadi videonya. Kan udah jadi videonya. Dia udah jadi. Tips aja kali Mudah-mudahan tips kenapa yang tips? lolos sama yang nggak lolos, Cek. Kalau yang lolos kenapa? Yang lolos ya bagus lah, udah bisa bikin diterusin aja tuh. Misalnya apa yang formatnya yang lo mainin, materi yang lo bawain hari ini bagus, diterusin aja, bawain lagi. Misalnya ada persona-persona yang lo bawain. Kalau yang nggak lolos, ya tungguin aja season depan. Kan ada lagi season 3. Bikin treat gak tapi? Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah bikin treat. Kenapa bikin Kalau nggak lolos, itu kan audisi suci mungkin ya. horor. Tweet horror. Treat horor. Kalau lolos audisi. Kau nggak main Twitter ya? Udah nggak main. Dia main game aja kerjanya udah nggak usah. Tapi sebelum kita mulai menjuriin kali ini, kita mau ngasih tahu bahwasannya ini Kedatangan peserta yang sudah lolos ke babak 16 besar ini sudah mendapatkan match fee. Masing-masing mereka mendapatkan 2 juta rupiah. Berarti menang kalah dia udah dapat ngantongin 2 juta Ya, rupiah. 2 juta. Jadi kalau misalnya dia kalah di 16 besar ini, dia sudah mendapatkan 2 juta rupiah. Nanti kalau seandainya dia lolos ke babak 8 Yang besar, menang nanti di pasti 8 ada. besar, yang menang tuh kalau nggak salah aku dapat sekian dan terima kasih. Mending kalah ya. Mending kalah. Karena Kalau kalau dapat juara fee. makasih. Iya. Dapatnya pukul pundak. Makasih ya. Bagus, makasih ya gitu. Dan pasti ada hadiahnya. Pasti ada. Pasti ada. Total dia 200 juta. Sudah pasti lebih besar dari season pertama. sebelum. Season pertama tuh kan 110 juta total hadiah. Ini 200 juta. Dan sekarang juga karena sudah memasuki 16 besar akan ada tema dan menitnya dijadikan 3 menit. 3 menit. Peserta dikasih waktu 3 menit dan ada tema. Untuk tema kali ini adalah Hari Ibu. Bukan. Hari Ibu 22 Desember, masih lama. Ya, udah, temanya, kalau gitu, Bro. jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Aku udah makin aneh-aneh nih. Get the simplicity. Feel the durability.
Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Kembali lagi di Wasa Stand Up Olahraga League Season 2 Rap Rap. Aman. Kompaknya pas opening doang. Iya, tapi kita tetap harus kompak. Oh iya, salah. Ayo kita bisa. Aku minta maaf ya Pip kalau tadi ada mata-matahin omongan Apip, Nggak apa-apa, nggak motong-motong. Minta maaf ya Pip. Oke, sekarang saatnya jelasin Pip. Oke, peraturan. Peraturan Pip. Nah, sekarang karena sudah memasuki 16 besar, Ya. itu berarti ada peraturan baru, yaitu sekarang dikasih tema dan dikasih menit. Untuk para peserta. Untuk para peserta itu dikasih 3 menit waktunya. Kau kan nggak lagi stand up, cuma menjelaskan kenapa belibet. Nggak perlu belibet, nggak ada yang ngejar juga kan. Tenang, jangan buru-buru. Jadi nih Bapak 16 besar ini, ya udah gini ya, daripada ini acara jadi berantakan kan. Jadi Bapak 16 besar ini, para peserta sekarang dikasih waktu 3 menit untuk mengirimkan videonya. Nah, dan di 16 besar sudah ada tema. Temanya kali ini seni bela diri. Nah, kita lihat materi-materi dari para peserta yang sudah dikirim. Apa pokok bahasannya? Apakah tentang karate mungkin, olahraga, Muay Thai atau bela diri dia sendiri, apapun itu kita sudah tidak sabar menantikan. Penilaian para juri yang dinilai adalah Kalau lagi yang belibet. bukan beli, orang Cina. Gitu Pip, kalau belibet langsung. Bisa. Orang Cina. Bisa kaburnya. Lu orang pada nggak tahu ya. Oma mana? Hah? Oma mana? Rumah di Belayang. Iya, di Medan di Belayang. Di Medan. Ini semua jadi orang Cina. Cina. Ayo di Loksi. Di Loksi. Oh, Laksi aku Loksi. lewat kenal. Loksi Mawe. Aceh dong. Bukan Roxy dong. Bukan. Loksi Mawe. Langsung sadar. Bagaimana juri-juri menilainya bagaimana? Ya, yang dinilai para juri, nggak usah lah gitu deh. Udah, jadi ini lagi, Yang dinilai jadi para lagi. juri itu adalah LPM pastinya, Pasti. delivery, materi, dan waktu. Nah, jadi waktu itu nanti bakal jadi bahan pertimbangan akhir. Kalau seandainya ada salah satu peserta yang materinya nilainya sama, nanti waktu bakal kita hitung seperti itu. Mudah-mudahan sih tidak ada peserta yang over maupun under kayak begitu. Lanjutin Pip. Lanjutin, dan sepertinya kalau kita sudah tidak sabar. Lanjutinnya ketebut. Sepertinya para juri pun sudah tidak sabar, dan penonton para juri di rumah pun sudah tidak sabar untuk tertawa terbahak-bahak. Juri sudah tidak sabar untuk menilai, melihat muncratan-muncratan punchline dari para peserta. Langsung aja kita ke peserta yang pertama. Ada siapa, Pip? Ada Obi Mesak. Bukan. Kita langsung yang pertama. Peserta yang pertama ini satu dari Medan, satu lagi dari Madura. Ki. Satu dari Medan, satu dari lagi dari Madura. Madura. Yang pertama dari mana dulu? Yang pertama dari Medan dulu. Inilah dia, Bobby. Bukan dong, itu Madura. Kan yang atas Madura. Yang atas Madura. Yang atas Madura. Ada sih memang di Medan Bobby. Ada, tapi Wali kota. kota. Wali kota. Siapa dulu? Ini Itu Bobby. udah jelas ada. Oh, Bobby. Bobby dari Madura, Allah, kan ya salah Allah. daerah. Ayo, nggak kelihatan gua. nggak Bentar kelihatan. ya. Bobby itu nama Bentar. orang, Bentar. Madura itu daerah. Iya. Bentar. Daripada berantakan. Oke, kita ulang. Nah, oke, kita bakal masuk ke peserta pertama di babak 16 besar ini. Para juri sudah pada siap untuk menilai? Siap. Siap Udah ada untuk skornya? menilai. Belum. Kamu nilai siapa? Kamu nilai Apip ya? Coba kamu nilaiin Apip. Berapa nilainya? Kasih lihat saya nilai Apip berapa? 50. Berapa? Wah, tanda tangan 3. Tiga ketinggian. Masih ketinggian. Dari peserta pertama ada pertarungan antara Bobby dan Andro. Kita lihat video pertama siapa duluan yang bakal tayang. Ini dia video dari Bobby asal Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung singkat. Kenalin, saya Bobby dari Madura dan saya adalah penyandang obesitas tingkat pertama. Saya benci seni bela diri sumo, Bang.
Mungkin orang Jepang menganggap sumo adalah seni bela diri. Tapi bagi saya sumo adalah seni bully diri. Orang Jepang menganggap sumo adalah ritual sejarah kuno mereka. Tapi bagi saya dan orang-orang gendut lainnya sumo adalah malapetaka. Gara-gara adanya seni bela diri ini, orang-orang jadi punya bahan dan sering ngebully saya. Bobby Sumo, Bobby Sumo, Bobby Sumo, hei orang-orang pembuli. Saya doakan kalian semoga jadi jamaah Sunda Empire, jadi menantunya Aldi Taher, sering terjebak macet di belakang truk ayam, hajatannya dikepung Citayam Fashion Week. Lagian apa bagusnya sumo, Bang? Saya yakin kalau sumo tampil di TV dan Smackdown juga tampil di TV, orang-orang pasti lebih memilih nonton Smackdown. Karena kalau nonton sumo cenderung membosankan. Lihat orang-orang gendut tolak-tolakan gak jelas. 2 orang gendut merusak lempeng bumi dengan hentakan kakinya. Buat apa? Daripada nonton sumo, mending nonton laptop si Unyil. Tapi di laptopnya ada pertandingan sumo. Kalaupun sumo ada komentatornya, juga membosankan. Ya, Asura mendorong, Takemichi mendorong, Asura mendorong Takemichi, Takemichi mendorong Asura, Asura mendorong Takemichi lagi, Takemichi mendorong lagi Asura, lagi-lagi Asura dan Takemichi saling mendorong, gitu aja terus dorong-mendorong sampai UIN jadi Harvard. Jadi Harvard. Apalagi yang mau dikomentarin? Mau komentarin gaya rambutnya? Sama. Mau komentarin sempaknya? Sama. Ini saking gak ada bedanya, maksain komentar tentang perbedaan merek sempak. Asura pakai GT Man, Takemichi pakai Kasogi, gak nyambung. Tapi bang, kata teman-teman saya nggak cocok jadi sumo. Karena saya punya sisi imut dan gemoy gitu. Malah lebih cocok jadi Pu di Kung Fu Panda. Ya, emang bapak saya angsa. Terus musuh saya Pak Andro itu Tailung. Macan cultul pesek, kan enggak. Tapi saya makasih, mereka sudah berusnudon. Letak keimutan saya sebetulnya 99% ada di kacamata. Coba saya buka kacamata saya. Jelek, buluk, malah lebih mirip musuhnya Tuyul dan Mbak Yul. Yang sering nyangkut di pohon, yang sering kena kebakaran, yang selalu bilang, ayo Son kita kejar Son. Gagal maning, kata cerita dia tak berantah. Tuyul sedang bersidang. Terima kasih, saya Ricky Simadura. Bobby dari Madura. Bobby dari Madura, perwakilan regional Jawa. Dia. Itu dia. Dan tadi lumayan ditutup dengan oke tuh, punchline take, terus ada nyanyi-nyanyi juga. Bener, dia ini merupakan komik dengan nilai tertinggi juga ketika babak audisi kemarin. Karena emang paling pecah ya, dia waktu audisi paling pecah. Benar. Waktu audisi paling pecah. Kita lihat penilaian dari Hibji udah nggak sabar nih kayaknya. Sabar. Oh sabar. Biar nggak duluan. Biasanya kalau Biar nggak duluan gitu. Kalau nggak duluan. Kalau dipancing sama host, oh iya lanjut gitu. Oke, boleh. Ya, harusnya kalau saya tanya, oh sepertinya Hibji sudah tidak sabar nih. Oh iya nih saya banyak yang mau saya sampaikan. Nah, tapi kalau kita tanya, sabar sepertinya patah. Hibji sudah tidak sabar nih. Sabar. Ya, Saya bingung. Biar nggak duluan. Boleh mau sabar soalnya- boleh, nggak sabar juga boleh. Oh, mau terakhir dia ada nyiapin punchline juga. Iya, gitu. iya mau nggak sih? Jadi kasih dulu ke yang lain. Ya udah, kasih dulu ke siapa? Silakan dulu Bang Akmal Tobing. Oh, drummer. Harmonika. Iqmal Tobing. Kalau Akmal pelatih Persija. Kalau Akmil, jadi begini. Kalau Akmil, tidak ada yang jawab. Penampilan Bobby. Apa? Oke, Dari dinilai kira-kira. Bobby dari Madura ya. Jadi kalau LPM-nya ini bagus, sangat bagus untuk jadi pembuka dan bisa dibilang kalau dalam 3 menit dia dapat LPM yang menurut aku dalam 3 menit dia dapat segini nih. Boleh kesebutkan? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, dia dapat 12. 12. Keren, Bobby. Delivery dan materi kayaknya sama abang-abangku ini ya yang menjelaskan ya. Ya. Tapi aku ada catatan mungkin karena dialek ataupun apa namanya aksennya. Kadang apa yang dibilang aku nggak dengar, jadi aku harus berulang kali apa yang dibilangnya itu ku ulang. Jadi agak nggak sama jelas, nggak jelas. artikulasi. Nah, jadi
aku harap nih kalau Bobby ngeliat nggak sih waktu pas aku ngomong? Enggak, lagi kunjungan. Wali kota men. Wali kota men. Jadi maksudku kalau nextnya Mirip. enggak lah. Iya. Mirip. Jadi kalau seandainya nanti next Bobby bisa lanjut, aku harap lebih baik pelan-pelan aja, terus artikulasinya lebih jelas. Itu aja sih catatan. Artikulasinya lebih jelas, itu aja ya. Karena memang waktu awal-awal dia senjatanya memang logat tuh Bang Lo. Dia pas logat-logat emang pecah-pecah terus, tapi emang harus disaring lagi biar sama-sama ngerti kali semuanya. Kalaupun seandainya mau cepat tapi begitu, ngerti gak sih kayak mana? Iya. Jelas, harus jelas. Gitu. Gitu ya kan? Paham kan? Paham. Ya, benar. Akan maksudnya. Iya. Jadi maksudnya Popon. Paham. karena kan kita digital ya. Iya. Ya. Nggak ngeliat langsung, jadi pengennya ya sih cuman itu aja catatannya, Ya, artikulasi. itu aja. Jangan terburu-buru. Terima kasih Lolo. Yang nggak sabar nih dari tadi. Sabar. Masih Sabar. Tapi ya nggak apa-apa. Orangnya penyabar. Orangnya penyabar. Aku sih keganggu sama suara AC-nya sih tadi. Ada tadi ya kan. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi. Nggak tahu ya. Kasih sini kayaknya nih. Sini kayaknya. Oh sini ya. Kayak emang ada di bawah ada bengkel. Kayaknya aman-aman aja loh. Sorry Umi. Ada bengkel di bawah nih. Kenapa? Orang udah membuat video dengan sempurna loh. Kenapa tiba-tiba kami semua dengar nggak ada masalah AC? Kau ngomongin keganggu AC. Ini AC sini. Sini ya, sorry. Ya udah sorry. Ya Allah. Ya udah, dia udah minta maaf. Iya, Ki, udah Ki. Sorry. Udah Sorry dong. Iya. Ya sudah. Ya udah lanjut dong. Lanjut. AC aman ya. AC aman. Aman. Dan aku sih sebenarnya kayak materinya seneng gitu. Habis itu banyak diksi-diksi yang lucu-lucu gitu dan berentet gitu. Tang. Misalnya apa tadi yang lucu? kayak tadi Citayam Fashion Depok gitu yang sebelumnya ada banyak tuh yang rentetan. Iya, ngetek. Merek-merek underwear. Iya, itu tuh. Itu sebenarnya kalau live mungkin bisa dang gitu. Tapi kok aku kayak Dung. ini iya. Enggak, aku tuh kayak ngerasa kalau nonton Bobby nggak tahu ya karena digital gitu. Dia mungkin apa ya, kita kan kalau di stand up itu kan ada emosi ya, ada emosi yang ini juga. nggak berasa gitu. Kalau aku nonton Nggak sampai emosinya ya? Nggak sampai emosinya Oh, kayak berarti kau mau menilai konsepnya ini kurang gitu, konsep Siapa? acara ini gitu. konsepnya bagus. Itu suara AC Bobby. Nggak, aku apa ya tadi nggak tahu yang lain ngerasain juga nggak kayak ya Emosinya udah kurang kayak sampai aja. cuma bawain materi aja gitu, nggak keselnya itu nggak berasa kesel. Jadi itu memang perasaan aku pas pertama kali. Nanti kau kalau dapat ke peserta kedua baru enak. Oh gitu ya. Maksudnya ikhlas aja kerja, Ji. Salah ya. Maksudnya jangan nilai konsep yang udah dibuat acara gitu. Bukan konsep ini. Nilai Bobby nggak boleh nilai aku. Boleh. Durin jangan lupa dinilai semua ya. Tiga-tiganya dinilai, kasih Oke, nilai. delivery LPM materinya ya. Iya. Tapi tadi kan Bang MC bilang cukup seneng ya dengan diksi-diksinya ya. Iya. Senengnya gimana ya coba? Kayak mana? Seneng. Itu kayak seneng banget. Seneng banget. Main-main aja. Kerja. Ya kerja. Ya namanya seneng ngobrol. Kayak mana senengnya? Bobby. Halo Bobby. Ya, tepuk tangan buat DJ yang sudah memberi nilai untuk Bobby. Terima kasih. Selanjutnya Raja Komedi. tidak, kita langsung ke video selanjutnya saja. Nggak boleh komen. Ini peserta selanjutnya lawan dari Bobby Madura ada Andro Napitupulu. Ini dia, lihat videonya. Dulu waktu aku masih SMA negeri di Jakarta Timur, ada yang namanya kakak pembina untuk siswa yang Kristen. Dia pernah kasih nasihat begini, Dek, bela diri itu nggak bagus karena membuat kita tidak mengandalkan Tuhan. Tahu kau kakak pembina, bodoh kau, nasihat bodoh. Gara-gara nasihatmu aku nggak peduli bela diri. Aku pernah dipalak 3 kali. Bukannya melawan malah ngucap dalam hati, Tuhan akan menolongku, Tuhan akan menolongku. Apa yang terjadi? Tetap dipalak lah. Nggak pernah sekalipun itu aku pas dipalak tiba-tiba ada suara dari atas, jangan kalian palak dia ya, nanti ku salib kalian. Nggak pernah. Kakak pembina, orang semakin beriman semakin berusaha, salah satunya belajar bela diri.
Dan bahkan karena nasihat bodohmu aku pernah dipalak sekali lagi. Bukannya melawan malah nyanyi lagu rohani pelan-pelan. Amazing Grace. Nggak dipalak aku memang. Tapi dipukulnya kepala aku sambil bilang dia, dangdut dong dangdut. Ini bukannya dukung aku bela diri, malah jadi serah diri aku. Padahal aku udah suka bela diri dari SD karena aku korban bully. Akhirnya aku belajar karate dari film Karate Kid ya, dari Miyagi. Legend kali itu. Pernah pas aku mau dibully, aku pakai jurus bangau dari film itu. Aku buat begini. Benar, nggak jadi dibully aku. Pergi mereka. Tapi mereka pergi bukan karena takut sama aku, tapi karena mereka pikir aku tolol begini-begini. Ya ampun, mereka pergi sambil ketawa. Malu aku, mendingan dipukuli. Sampai dipanggil lagi mereka, pukuli aja aku. Nggak ada bangau-bangau lagi yuk. Nyanyi lagu rohani aja aku. Amazing Grace. Teriak mereka, dangdut dong dangdut. Sampai sekarang aku cinta bela diri, aku hafal semua teknik tinju. Jab, straight, uppercut, double cover, flicker, apapun itu. Tapi ada satu momen dalam hidupku di mana aku sadar bahwa teknik-teknik tadi bukan yang terpenting. Karena yang terpenting adalah nyali. Kapan aku sadar itu? Ketika aku sudah menikah. Karena semua teknik bela diri tidak ada artinya di hadapan istriku. Nggak ada nyaliku, takut tuh sama istriku, ya ampun. Setelah menikah aku baru tahu bahwa mengandalkan Tuhan itu bisa. Bela diri nggak bisa. Bahwa istriku itu perempuan Medan lagi. Merepet aja kerjanya galak kali. Jangankan mau lempar straight, mau ngomong aja aku nggak ada nyali. Tyson Fury bahkan nggak akan sanggup mengcounter repetan istriku karena padat kali repetannya. Manny Pacquiao akan malu dengan kecepatan jabnya karena kalah cepat dengan repetan istriku. Cepat kali. Kalau nggak percaya kalian masalah nyali, tanya Oki. Pas drawing digoda Rika, dia langsung dibilangnya, "Woi Rika, ku sepak kau nanti, istriku nonton ini." Kembut Oki kicep, gitulah. Satu-satunya momen istriku diam ketika merepet karena aku pakai jurus bangau, aku buat begini, diam dia. Tapi dibilangnya, Tuhan Yesus, bukan dong, Tuhan Yesus kan disalib begini posisinya, bukan begini dong. Lagi ini kan bangau. Emangnya kau pernah lihat Tuhan Yesus ngangkat kaki satu? Dari Medan ini. Dari Medan, regional Sumatera. Regional Sumatera. Tapi dia ini anak stand up. Anak bapaknya? Stand up Kemenq. Kemenkyu. Oh, bukan anak bapaknya? Bukan. Anak bapaknya juga. Lahir dari Batu, dia keras hati. Udang. Kok udang sih? Di balik batu. Kalau udang di balik batu. Udang di balik bakwan. Seekor kera Terkurung terpenjara gua di gunung Tinggi tempat hukuman para dewa. Yo. Tapi ini emang si Andro ini dari seleksi tuh materinya udah solid banget. Seleksi, audisi solid, ternyata bensinnya masih banyak. Nah, kalau dari penulisan nih, gimana nih? Popon ngelihatnya, lu kan mungkin yang paling relate ya kalau masalah kalah nyali sama istri. Saya juga. Kita Bang Lola yang menang sama istri kayaknya. Menang. aja. Emang Apip menang? Masih kalah sama dua-dua. Masih kalau berdua. Ya kalau ini sih emang paling rapi ya, bahkan tekniknya banyak, dia ada callback-nya, ada act out-nya, semua tuh banyak dia, dan apa nutup semuanya tuh bener-bener kayak dia udah bikin dari awal sampai terakhir tuh balik lagi ke situ-situ lagi gitu. Ke yang kata nyanyi, apa gaya itu karena lawan istrinya. Rapi sekali tulisannya berarti? Iya, keren banget, dia udah kayak nyeting dari awal sampai terakhir tuh ceritanya jelas gitu. Di depan udah ada planting apanya kayak orang bikin film ya. Di endingnya tuh dibalikin lagi. Yang paling paham film. Nonton soalnya. Kan nggak diajak main soalnya. Bang, jadi kita nonton aja. Jadi lebih tahu alurnya. Betul. Kan kalau pemain Merhatiin terus. betul, kalau pemain kan mungkin sibuk lapalin skrip gitu-gitu. Kau teknik ya? Heeh, kita nonton. Sehari bisa nonton film berapa kali? 10. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Pantes agak bengkak, Man. Dan iya, secara penulisan oke. Emang konsisten juga dari awal. Kalau yang tadi kan gue sempat nggak komen yang pas Bobby. Sayang banget Bobby sebenarnya penampilan yang hari ini. Sebenarnya mau komen. Yang nggak apa-apa ini sedikit aja kalau Enggak, ini Bobby mau Nggak, komen tadi. hubungannya sama Andro adalah gini. Dengar dulu lu, nih bagus nih. Andro pembahasannya tuh
fokus nggak kemana-mana soal Bela diri. Susahnya ketemu yang malak, istri gitu. Oh iya, sini aja. Nah kalau menurut gue si Bobby tuh terlalu luas bahasannya sehingga dia buru-buru. Kebanyakan temanya gitu. Kalau temanya dipersempit aja dia mungkin bisa tenang, emosinya bisa lebih tebal karena buru-buru banyak yang nggak jelas bakal lo denger gitu-gitunya. Nih Andro kan tenang. Topiknya dikit gitu. Jadi dia payungnya memang benar-benar Betul. bela diri, ditarik-tariknya tentang bela diri Deket-deket semua. aja, nggak Yang jauh-jauh. Gokil. Kopen ngejurus ya. Ngejurus siapa yang lolos selanjutnya ya. Iya kan kalau masalah itu orang-orang juga udah pada Oh, tahu. LPM kali. Ini juri yang nggak sabar nih dari tadi. Sabar. Nggak sabar. Udah nggak sabar ini. Udah nggak sabar. Katanya orangnya penyabar. Nggak sabar nih. Aku seneng banget sih nonton Andro. Andro nih ya. Senangnya gimana ya? Tapi beda gak? Senang beda lah, harus beda Kalau dong. Bobby tadi kan seneng. Kalau ini agak samping. Cuman beda arah. Tapi tetap senang. Senang banget. Idola cilik. Tadi aku bilang si Bobby itu apa ya, keresahannya kayak kurang nyampe gitu ke kita. Cuman kalau tadi ngeliat Andro menurut aku kayak nyampe banget. Dan aku kan pernah dengar gitu dari Bang Radit gitu. Kalau bikin materi apa yang paling dekat sama kita gitu. Nah itu yang aku rasain dari si Andro sih. Dia dekat banget gitu. Walaupun temanya tentang bela diri, tapi dia tarik ke diri dia lagi gitu. Tadi si Bobby itu dia mencari Ya yang mungkin karena Bobby belum nikah. bukan masalah itu, Bang. Nikah aja. Lebih ke cerai. Mulutmu. Siapa? Siapa cari? Ada itu. Anang. Anang mana? Sama Krisdayanti. Berita baru tuh. Ya Allah, hit. Jadi Itu sih. happy dengan ya, penampilan Andro. Wah, pecah banget nih kalau di penonton live ini mungkin bakal Bar-bar. Barbar gitu. Itu kurang sih. Kayak mana sih kalau Dar-darnya kayak gimana? please. Gedung. Wih. Gini. Or penonton sampai gini. Wih. Saking happy-nya. Ada ya happy begini. Saking happy-nya dia. Tapi sambil ketawa tuh. Itu orang kalau udah tingkat happy paling tinggi gitu. Itu lebih ke nge-fly ya. Happy sih. Kok tahu Ki? Hah? Kok tahu? Wah, berita-berita kan banyak. Berita-berita. Kita langsung saja ke peserta selanjutnya. Di pertandingan kedua itu ada pertandingan antara Obi Mesa melawan Johan. Jagoan-jagoan nih. Ini pada jagoan-jagoan nih. Ah. Nah, ini mudah-mudahan bisa lebih dari Andro supaya juri-juri lebih terhibur, Terbahak-bahak lagi, iya. lebih senang, lebih happy. Sudah siap, Hibji? Siap. I'm Sudah ready. nggak sabar nih kayaknya. Masih? Enggak sabar. Oke, Bagus. nggak sabar. Langsung saja ke peserta selanjutnya. Obi Mesa. Saya dari NTT dan lebih tepatnya dekat dengan perbatasan Timor Leste. Dan tema seni bela diri ini adalah tema yang saya tunggu-tunggu dari Yuasa Stand Up Olahraga League Season 1. Kenapa? Karena seni bela diri ini adalah seni yang sudah mendarah daging di dalam tubuh kami orang Timur. Ibarat tubuh manusia, bela diri ini adalah nadi makarim. Bela diri itu udah kayak kembar siamnya orang Timur. Makanya bagi kami orang Timur, bela diri itu bukan hobi lagi, tapi kebutuhan pokok. Kami di sana makan nasi lauknya ditonjok. Orang lain kebutuhan pokoknya sandang, pangan, papan. Kami beda. Sandang, pangan, papan, bela diri, bela tobing, bela sapira, belahan dada. Orang Timur dan bela diri saking menyatu dan gak bisa dipisahkannya. Ibarat pejabat dan korupsi. Hanya maut yang bisa memisahkan. Dan kenapa orang Timur itu jago-jago bela diri? Karena kami dari kecil sudah dibekali dengan berbagai macam seni bela diri. Karate, tinju, taekwondo, teh kuda, teh kucing, teh macan. Nah, ini namanya teknik rule of six yang sedikit memaksa. Saya itu dulu latihan tinju, teman-teman. Dan kita setiap hari itu wajib lari. Cuman larinya bukan lari ecek-ecek yang cuman keliling lapangan, tapi ini keliling Timor Leste.
Kenapa saya bilang Timor Leste? Karena saya pernah papasan sama Raul Lemos. Dia lagi lari tipis-tipis juga. Pas saya tanya, ternyata lagi latihan tinju. Dan pelatih kami waktu itu keras banget orangnya. Kita nggak boleh lari kosong, harus mikul beban. Mana bebannya beban keluarga cendana. Berat banget kan? Dan teman-teman, ini bebannya itu pasir 10 kilogram. Bukan apa-apa, masalahnya kadang masih ada tai kucing. Sama kucing-kucingnya juga. 10 ekor lagi. Itu juga cuman ekornya doang. Badannya mah saya nggak tahu kemana. Nggak mungkin saya bilang di sate dong. Nanti saya disomasi sama musuh-musuhnya Bang Popon. SJW Cat Lovers. Dan di setiap akhir sesi latihan itu kita ditutup dengan sparring. Pernah teman saya kena pukul di perut, langsung muntah. Mana muntahnya sayur kangkung. Dan yang bikin kagetnya lagi, petani kangkungnya ngikut juga. Mana mikul pacu lagi. Ini sayur kangkungnya berserakan di mana-mana, teman-teman. Udah kayak kampret sama cebong kalau mau pilpres. Keren sekali, Obi. Obi, langsung saja ini lagi nulis ya sepertinya. Oke, kita bakal bahas Obi sedikit. Jadi Obi Mesa ini dia sudah mengikuti Yuasa season 1 sebelumnya, ya. ya, season 1. sebelumnya. Dia gagal di 8 besar karena ketemunya pada saat itu Primawan yang jadi juara 2 di season 1. Benar. Ini dia lebih siap lagi nih. Benar. Lebih siap dibandingkan yang season 1 kemarin. Karena kelihatan banget dia tuh kayak tahu cara, wah ini punchline pasti kena di digital gitu kan. Iya, Gimana iya, itu iya, kalau iya. masalah emosi dan punchline teknik tuh kalau Bang Lolo, menurut Bang Lolo. Ya sama kayak musim lalu kan aku berprasangka kalau dia yang bakal salah satu jadi juara. Oh, Ya. pas kau ngejuri dia ada waktu itu ya? Ada. Makanya aku sebenarnya pengen nanya ini kenapa dia? Kenapa bisa ikut lagi? Kan Bisa katanya telepon dulu gak sekarang? boleh. Ditanya. Ada nomornya nih. Bukan, tinggal dibilang boleh Bang. Selain juara 1, 2, 3 boleh lagi Bang. Nah, berarti kan dia kalah kan, gagal. Iya. Karena itu Iya, kenapa? iya. Karena lawan Primawan. Karena lawan Primawan dia tuh kayaknya udah kena mental duluan. Psikisnya kena, nggak siap untuk ngadapin Primawan. Betul. Jadi bikin materinya ala kadarnya waktu itu dia. Jadi ini LPM-nya ya. Kalau secara LPM dia yang paling tinggi dari sebelum-sebelumnya. Sejauh Nggak ini. tahu nih ya. Selanjutnya ini 20 loh. Dalam 3 menit dia dapat 20 LPM. Banyak tuh. Nah kalau teknik dan deliverynya udah nggak tahu lah ya. Nggak perlu kita bongkar lagi karena dia kayaknya satu berpengalaman di kompetisi kompetisi. lah. Dua huruf. Oke, jadi dia udah berpengalaman kayak yang dibilang Apip tadi, dia tuh udah Tahu menempatkan tahu panggung-panggungnya. karena kayak yang tadi berpengalaman ya. Ya, Kita betul. kan harus apa ya? Guru yang terbaik adalah pengalaman. Bang, bener. Gitu kan? Experience is the great teacher in the world. Ya, of course. jadi dia tahu ini adalah kompetisi digital dan dia tahu celah-celahnya bagaimana untuk meraup punchline yang banyak gitu. Meraup punchline. Nah, jadi catatan aku tadi sebenarnya mau tanya cuma kenapa? Kenapa dia bisa ikut lagi? Karena kan tadi kalian jelasin yang bisa ikut 1, lagi 2, 3 tidak boleh, nggak boleh kan? Dia Berarti kemarin itu berarti kau gagal. asumsikan gagal dan Ya. gagal lah karena ketemu Primawan. The Master of Blind School. Mind blowing. Oke, aku dari itu. Oke, bagaimana menurut Bung Popon mengenai penampilan Obi Mesak? Gue sih Dia kan banyak kritik-kritik juga tuh. kritik-kritik. Kau anti-kritik ya? Sama ya kayak Bang Popon. Sama kayak Bung Popon. Kau anti-kritik juga. Kau anti-kritik gitu? Enggak, Justru dia Ini kalau ini kritik-kritik, Apip lebih ke benci, memang benci aja. Apip kritik abal-abal. Gini. Oh berarti gini. Kritik.
Padahal gue kritiknya begini nih. Kritik. Lucuan yang abal-abal sih. Gue udah mau bilang makasih. Dijudge. Enggak. Jokesnya dijudge. Iya benar. Emang kenapa sih? Kenapa sih? Emang kenapa sih? Iya yang nggak boleh bang mabang. Iya, Ron. Jadi takut ya maaf ya bang. Aman matamu. Pipi, mata. Oh mata. Enggak, kalau ini nih gue memang bingung juga tekniknya apa, tapi yang jelas tuh Kenapa dicoret? Kenapa dicoret? Salah. Kenapa muka? Kenapa salah? kalah main remi di Samurai X. Tadi itu ada teknik baru lagi muncul. Yang Rule of six. Agak memaksa. Rule of six. Rule dia of bilang, six. dia cuma ngomong yang agak memaksanya pas di bagian rule of stick-nya. Padahal sepanjang set dia memaksa. Pancainya tuh kayak kayak gitu. Dipaksa-paksa. Tapi itu jadi kita tahu bahwasannya itu punchline. Iya, bedain adanya. Penekanannya gokil banget. Sama emosinya tuh kelihatan banget dari raut wajahnya. Alisnya nggak turun udah. Kan karena kita kalau mau mengeluarkan punchline kita harus ada anatominya kan. Nada tuh. Intonasi. Intonasi beda bang. Anatomi itu Bapaknya Tommy. Anaknya berarti. Tommy itu orang Arab namanya Tommy. Ente siapa? Ente Tommy. Ente Bapak. Ente Hafiz. Ente Tommy. Ente Hifzi. Ente Tommy. Ente Papa. Anak Tommy nih. Oke, Nah, itu. nah kalau tadi nggak nyiapin nih nggak apa-apa. Siapin Gila, nggak usah. Ada lawannya. Enggak. Nggak usah. Biar orang tahu kalau Hipsi kerja Nggak, kita iya. profesional. Nggak usah. Gitu bang. Udah, dibantu saja. Meta. Nggak usah. Meta rule of six. Nggak Itu ada. kan aku kasih tahu tadi. Bela Tobing siapa? Lanjutin punchline terus, kena. Janganlah kau bela Tobi nggak kena berarti kau nggak ngargai senior. Aku kenal. Udah. Langsung saja lawan dari Obi Mesak. Ini dia dari Makassar. Johan. Assalamualaikum. Perkenalkan namaku Johan teman-teman dan saya ini Juling. Mata kananku ini normal. Nah yang kiri itu habis di uppercut Chris John. Tema kali ini itu adalah seni bela diri. Menurutku bela diri bukan soal fisik, tapi yang paling penting adalah penglihatan teman-teman. Biar kita bisa terhindar dari serangan lawan. Iya. Karena dengan pandanganku yang 180 derajat, itu membuat sensor pertahananku jauh lebih kuat. Ya bisa dibilang saya ini 11-12 dengan Spider-Man. Cuman bedanya Spider-Man itu digigit sama laba-laba. Nah kalau saya itu digigit sama bunglon. Karena mataku yang juling teman-teman, saya itu tidak peduli untuk belajar ilmu bela diri, tidak. Karena dengan mataku begini, saya bisa terhindar dari kejahatan. Contohnya apa? Hipnotis. Tiba-tiba datang orang begitu. Dek, tatap mata saya. Saya tatap, ayo om. Sambil dalam hatiku berkata, mari kita lihat ilmu hitam siapa yang lebih kuat. Dia lanjut begitu, dek. Dalam hitungan ketiga kau akan tidur. 1, 2, 3. Yang tidur tukang hipnotisnya. Soalnya terpantul teman-teman. Dan sekalipun ilmu hipnotis orang ini lebih kuat, itu paling cuma membuat separuh tubuhku yang tidur. Nah separuhnya lagi ini itu bisa saya pakai untuk teriak. Tolong, saya dihipnotis. Tolong. Karena mataku yang juling teman-teman, itu saya enak ketika diajak bertarung. Karena saya bisa langsung lawan 2 orang sekaligus. Misalnya apa? Saya disuruh lawan apa? Iko Uwais dan Mad Dog. Dua-duanya saya sikat. Karena mataku ini multitasking. Yang kiri bisa fokus ke Iko, yang kanan bisa fokus ke Mad Dog. Cuman yang orang-orang tidak tahu, punya mata dengan pandangannya terbagi, itu kadang membuat otakku jadi bingung bang. Informasi mana yang harus disimpan? Pernah begitu saya naik motor, di kananku ada cewek naik motor metik, di kiriku juga ada cewek naik motor bebek. Tapi yang diterima kepalaku jadi bingung bang, kacau. Akhirnya yang saya lihat apa bang? Ada cewek naik motor metik, kepalanya kepala bebek. Saya takut kejadian ini terulang di pertandinganku lawan Iko dan Mad Dog. Pas saya lihat Iko, lah kenapa kepalanya kepala Mad Dog? Pas saya lihat Mad Dog, lah kenapa kepalanya kepala Popon? Kalau cuma lawan Popon bang, jangan panggil Johan tapi panggil SJW. Kali ini itu lawanku Obi teman-teman.
Dari sini kalian tahu siapa yang harus membela diri. Jujur saya cuma mau bilang, Obi, jangan mentang-mentang kau dari timur, kau pikir saya akan mundur. Tidak. Saya di Makassar, tapi saya tetap disupport oleh teman-temanku yang dari timur. Buktinya saya dipanggilkan pelatih untuk latihan tinju. Ayo kita bertarung di ring, Obi. Ayo, pukul. Pukul Obi dulu, saya punya pukul. Sudah dia. Tidak rusak. Untuk diri kita siapa? Apa yang rusak? Capri tidak. Aja terus saja. Sensornya salah, nggak kena deh. Gila, closingnya nggak ketebak sama sekali ya. Astaga. Gila, dapat standing applause dari si tidak sabar. Gila. Ini seneng banget berarti Seneng ini. banget nih. Hip. Belek banget. Nggak usah dong. Hip udah bener-bener. Goblok nih emang nih. Kau orang maksudnya hip udah Iya. Keren ya, juri keren ya. Keren, wibawa. Wibawa. Malu Nadin. Dari rumah aja malu dia. Orang udah bilang, ya aneh. Kata kedua yang dia tahu aneh. Seneng banget sih Johan aku. gimana? Seneng banget Johan gitu ya. Tunggu, orang nggak ditanya kok. Oh enggak ya? Enggak. Ada emang catatan? Enggak ada, tapi aku ingin menyampaikan. Silakan lah. Menyampaikan aja. Ya seneng banget sih aku. Sebenarnya kan kalau Bohong. orang nggak boleh, orang nggak boleh seneng. Boleh, Hip. Dia seneng banget gitu, lucu banget gitu kan. Walaupun dia ngebawa dari diri dia dulu gitu kan, dari dia kan ngomongin matanya itu yang paling terlihat kan sama penonton gitu. Iya, emang juling. Kan dia ngomong tadi. Belum itu baru Iya. Nggak usah dinin kan dia udah mengamini. Kenapa aku salah? Gitu. Emang abis itu dia bawa lagi ke bela dirinya bagus gitu. Tema-tema bela dirinya. Walaupun kalau dibandingin sama si Obi lebih full bela diri ya secara tema ya. Dan tapi yang paling aku senang adalah di endingnya sih. Itu mengejutkan banget sih. Dan ini buat aku jadi nilai plus sih. Plus. Dia mukul nggak kena gitu itu lucu banget. Lucu banget. Keren. Karena memang mungkin yang dilihatnya obinya di situ. Iya. Kau juga ya. Kan udah dibilang, aku takut otakku nggak kena memori yang disimpan, benar sih. Dia emang bisa lihat kiri kanan tapi nggak bisa lihat yang di tengah. Dia kalau nyebrang gampang ya, nggak usah lihat kiri kanan. Langsung lurus. Tetapi sering nabrak tiang. Tapi dia yang sini aja yang ke kiri. Bunglon. Ini ke depan. Bunglon gitu matanya. Iya, tapi yang kiri aja. Yang kanan ke depan. Dia kalau main catur jalanin kuda bingung tuh dia. Kiu. Jadi kiu. Lagian nggak ada kuda pun kiu, mainnya nggak ada kiu. Itu aja hit. Itu aja. Sampai memberi standing applause tadi. Iya, karena closing-nya luar biasa. Kaget aku endingnya itu. Kagetnya gimana? Dan itu yang paling penting di kompetisi sih. Si surprise kejutan. Apalagi jadi digital kan. Betul. Bisa banyak persiapan yang lain kan sebenarnya. Alright. Lolo gimana lo ngelihat Johan? Gak normal ya? Aku normal sih, aku ngelihatnya normal. Dia ngelihatnya tahu ya. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kita harus lihat yang satu ini dulu. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Kembali lagi di Yuasa Sepak Bola Raga League Season 2 Rap. Tadi di awal ada 4 pertandingan. Ya. Ada 4 komik yang sudah bertarung, luar biasa lucu-lucunya. Lucu. Dan ini benar-benar lucu. Mungkin calon juara ada di sini ya, tapi nggak tahu peserta selanjutnya. Bisa jadi. Karena memang sampai terakhir tadi Johan itu
Ih, lucu kali memang Johan itu. Sadis, LPM-nya sangat. Ada gimmicknya juga parah. Gimmicknya parah. Padahal biasa Obi yang pakai gimmick. Kali ini Obi nggak pakai gimmick sama sekali. Ya Pakai kan? Obi kecolongan nih, jangan-jangan nih. Verbal aja Obi tadi. Nggak tahu Obi bakal lolos atau enggak. Nanti itu bakal kita kasih tahu. Tapi Tapi yang lebih seru lagi, Ki, Apa tuh, karena ini benar-benar persaingannya ketat. Aha. Memperebutkan hadiah total 200 juta juta rupiah. rupiah. Wow. Apa tadi sudah dapat kabar peserta-peserta yang tidak lolos aja dapat hadiah ya? Pi? Betul, bukan cuma yang juara yang dapat hadiah, Benar. peserta yang kalah pun di 16 besar itu sudah mendapatkan match fee. Match fee. Nah, jadi kalau peserta yang 16 sekarang ini ya, kalau misalkan nggak lolos, itu sudah mendapatkan 2 juta rupiah. Masing-masing dapat 2 juta rupiah. Mendapatkan 2 juta rupiah. Pulang bawa duit lah Pulang istilahnya. bawa duit istilahnya, tapi yang lolos mendapatkan 3 juta rupiah. Yang lolos dapat 3 juta, yang tidak lolos dapat 2 juta. Berarti ini semua peserta yang 16 besar sudah pasti dapat 2 juta di tangan. Betul. Kalau lolos ke babak 8 besar, itu makin gede lagi hadiahnya, dilipat lagi. Dilipat Kalau lagi? kalah nih di 8 besar pada lolos, terus misalnya kalah 8 besar. Kalah aja itu udah dapat 6 juta rupiah. Nah, itu yang 6 kalah juta tuh. ditambah menang ini 3 juta jadi 9 juta gitu. 9 juta. Dia kumulasiin. Benar. Kalau misalnya yang sudah lolos babak 8 besar, dia kalah ditambah 3 juta lagi, makanya dapat 6 juta. Itu dia. Kalau yang lolos di total. Di total, Pip. Di total. Bukan 6 juta tambah 3 Oh juta. tidak. Oh, Tidak. iya. Kalau yang kalah, kalau yang lolos ke babak selanjutnya itu dapat berapa? Ke babak 8 besar. Ke babak 8 Dapat besar. 9 juta. Dapat 9 juta. Dapat 9 juta. Itu Total dia. 3 juta itu. Benar. Salah. Menang di 8 besar untuk ke semifinal dapat 9 juta. Oke, ulang. Iya. Oke, ulang. Jadi kalau misalkan nanti menang di 8 babak besar. 8 besar. Nah. Itu udah pasti otomatis mendapatkan 9 juta. 9 juta dia pasti. Itu. Ditambah 3 juta yang sebelumnya. Ditambah 3 juta Berarti sebelumnya. total sudah 12 juta rupiah yang sampai babak semifinal. Nah. Gila. Terus kalau misalkan menang lagi di semifinal, lolos ke babak final. makin tinggi lagi. Dia sudah mendapatkan 18 juta. 18 juta rupiah. 18 juta. Luar biasa. Berarti finalis yang kalau sampai ke babak final itu total mendapatkan 18 juta rupiah. Dan belum hadiah utama. Hadiah utamanya adalah menginap 2 malam di rumah Popon. Itu sangat luar biasa. Itu luar biasa. Itu lebih ke hukuman. Tapi tidak mungkin. Nggak mungkin. Maksudnya rumahnya penjara. Emang rumahnya penjara. Rumahnya di rumah penyiksaan. Kenapa dicoret terus sih lo? Tidak mungkin hanya dapat 18 juta itu. Hadiah sudah pasti besar. Karena kan total hadiah itu 200 juta rupiah. Dan 200 juta rupiah ini semuanya dipersembahkan oleh Yuasa. Yuasa, Let's rock your battery. Cakep. Empat lagi. Selanjutnya peserta selanjutnya dari bagian sebelah kiri tapi yang bawah nih. Ada peserta, dia ini sebenarnya perwakilan Jawa. Tapi dia masuk ke pot Sumatera karena nilainya tinggi. Seperti itu. Karena jomplang ya. Karena jomplang dengan lainnya. regional Sumatera peserta lainnya. Seperti itu. Langsung saja kita lihat ini dia video dari Gugun Beke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan gua Gugun, si pendekar kecil. Umur gua udah dewasa, 28 tahun. Dan menurut gua bela diri itu penting banget, apalagi buat orang yang badannya kayak gua nih, yang sering dianggap bocil, yang sering dilecehin, dibecandain. Karena dulu gua pernah banget tuh waktu masa sekolah itu dibecandain sama temen gua, dilecehin. Buset, gue tiap lewat dipanggil ayam kate. Ini temen gue namanya Ridwan Babon. Ayamnya gue balikin, gue ledekin balik ya karena babon gede doang lu. Dia nyamperin gue. Gue dicokslem anjir, dicekek, diangkat ke atas, dimasukin ke tempat sampah. Itu gue alamin. Dan gue cuma bisa balas, gue lempar pakai bumbu rujak. Mampus kan lu, kerah lu jadi lengket. Terus gue juga pernah, ya Allah, gue ditampol sama anak SD. Gue SMA lagi jalan, tiba-tiba anak SD nampol. Tuh, perut gue sakit, gue sampai nangis. Gak taunya ulahnya tuh teman gue tuh, kampret tuh.
Jadi temen gue ngasih duit ceban ke anak SD itu biar gue ditampol. Ya Allah. Tahu gitu gue siapin 15.000 ya kan, biar bocilnya gue kasih 15. Biar dia kagak nampol gue maksudnya. Selama itu gue nggak ada perlawanan. Akhirnya gue masuk seni bela diri yaitu silat. Gue masuk tuh silat di daerah gue tuh. Cuman aneh aja silatnya nih aneh. Gue berharap bisa dapat jurus, bisa berantem, malah ditipu sama guru silat. Nih, ditipunya pertama ya, tiap latihan nih, itu tuh kita tuh harus nyediain rokok sebungkus sama kopi 2 saset. Aneh gak lu? Terus yang latihannya juga sedikit, cuma bertiga. Ya Allah, latihan silat bertiga. Itu silat apa trisam? Ya Allah, bertiga. Aneh banget. Apalagi di akhir bulan tuh. Di akhir bulan perguruannya itu katanya ada ritual mandi kembang 7 rupa sama 7 air suci sama 7 tanah. Pokoknya serba 7 dah. Terus si gurunya ini inisiatif. Ini kan ribet nih anak-anak katanya. Mending kalian patungan 50.000 biar Pak Guru aja yang ngurus. Katanya lah, kata gue. Akhirnya gue nurut tuh, gue patungan. Gocap. Temen gue gak ada duit. Terus dikasih keringanan sama guru silat gue. Oh nggak apa-apa, nggak usah ngasih 50.000, yang penting ngasih cireng isi rasa kornet. Set guru silat gue kelaparan ternyata. Akhirnya gue keluar dari situ, gue nggak percaya lagi tuh. Cuma satu doang yang gue tanyain ke dia. Ntar jurusnya ada yang bisa dipraktekin nggak kalau gue dibully? Oh bisa, ada. Akhirnya gue coba, gue samperin si Ridwan Babon. Ridwan Babon sini lu, kata gue. Sini lu, maju lu, kata gue. Ridwan Babonnya maju ya kan, badannya gede banget, tinggi banget. Wah, tingginya tuh ya dia tuh hampir 2 meter. Saking tingginya nih kelihatan lubang hidungnya tuh gede banget 2. Akhirnya gue ludahin tuh sampai pilek tuh lubang hidungnya. Apaan nih? Aduh. Tolong. Terakhirnya Gimik-gimik lucu. itu kaget juga dong kayak ini si Johan tadi. Enggak seberapa kaget. Tapi kaget nggak? Tapi lumayan kaget. Gimana Oh, sih kalau kaget kagetnya? lumayan gimana? Kalau kaget tadi kan si Johan kan sampai kalau ini balik Dikit aja, yang penting ada kagetnya. Yang penting kaget, hanya gini. Yang penting kaget. Iya. Kaget lumayan. Kaget lumayan. Yang penting kaget. Iya. Kayak batuk ya. Gimana? Ini sudah tidak sabar sepertinya. tidak sabar. Tidak sabar. Gugun sih sebenarnya aku udah sering lihat ya Gugun stand up gitu. Emang si Gugun selalu membawakan materinya itu dengan oke banget lah gitu. Kerasa gitu keresahannya dan dia juga kayaknya diambil dari pengalaman pribadi gitu, paling ada dihiperbolakan, dilebih-lebihkan gitu. Tapi nggak tahu kenapa kalau misalnya dibandingkan dengan peserta-peserta sebelumnya gitu. Jangan bandingin orang. Jangan dibanding. Kita kompetisi. Kompetisi nggak bisa gitu. Emang iya sih. Memang harus dibandingin. Emang harus dibandingin iya. Kira bandingin orang. Berdosa lo itu. Enggak. Memang harus dibanding kompetisi loh. Udah. Aku takut berdosa aja. Enggak, kecuali begosip. Kita nilai-nilai orang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kau dari tadi nggak tahu. Dari awal. Kan udah lama lo, udah setengah episode. Iya. Harus. Iya. Berasanya kayak apa Kita ya? lebih lucu dari mereka, kita nilai gitu ya. Kita sombong gitu ya. Ya, astagfirullahaladzim. Iya sih. Kadang juga enggak. Ya gimana ini? Iya, apa jadi kayak punchline-nya ada gitu, cuman kayak lebih jarang-jarang aja kalau dibandingin dengan peserta-peserta yang lain gitu. Itu sih paling dari aku. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari SJW. Keren. Nggak persiapin dia. Nggak ada catatannya. Nggak ada catatannya. Kirain Bang. Agak, kasihan. Cepat. Nggak ada catatnya. Nggak ada dicatatnya. Kan gua baca apa lah. Tadi kan apa juga nggak ada apa-apa. Nggak, ya benar kalau benar kan LPM-nya agak sedikit jarang dibanding peserta-peserta sebelumnya. Bandingin orang lagi. Dibanding juga sama penampilan dia sebelumnya. Iya. Nah, sebenarnya masih lebih bagus karena makanya dia akhirnya bisa masuk mewakili regional lain yang banyak yang kurang. Jangan ngomongnya lu ngederet banget. Enak barangnya ya. Enak. Ini. Panada. Panada. Udah ke inti-inti aja. Ganjil genap ini. Tadi dilarang. Orang syuting keributan ganjil genap. Emang kita naik mobil syutingnya.
Ya iya. Sedepa. Bukan. Tapi mungkin masalahnya karena materi baru juga ya kayaknya. Iya. Sih materi baru. Aku terganggu sama yang ngerekam ketawa-ketawa. Iya nggak suka sih. aku. Oh itu juga. Oh, ada yang ketawa-ketawa ya? Yang rekam. Jangan ketawa lah. Ngegebugin lagi ya. terakhir. Iya. Iya ada Jadi gimmicknya harusnya itu. ngapain dia loh kalau nggak ketawa? Mungkin kan menurut dia lucu loh. Ji, Kaget. Beneran kaget. Cuma Giliran kaget beneran dia kaget. Nggak begini. iya tapi dalam diri kaget. Dalam tubuh. Dari tubuh kaget. Dalam tubuh Ada kaget. dalam tubuh kaget. Oh iya. Ada di Kerasa. Gemeteran. Oke, next. Kalau gitu, nggak, aku cuman tadi itu setupnya kepanjangan. saya pacarnya tidak terlalu besar. Terganggu ada suara motor apa Oh iya, karena prepare. digang ya. Digang. Oke. Itu dia Langsung tuh. saja ini peserta yang Benar, selanjutnya ini rada jauh dari timurnya Indonesia. Keren. Beri tepuk tangan untuk Budi dari Papua. Halo, saya Budi dari Papua. Di babak 16 besar ini, saya bete lawan Gugun. Lawan Gugun apalagi bahas soal seni bela diri, ya jadi serba salah. Saya kalau menang jatuhnya kekerasan anak di bawah umur. Kalau kalah ya diejek. Ye, masa kalah lawan anak kecil? Makanya Gugun ini nggak cocok lawan saya. Gugun ini cocoknya lawan ikan cupang saya tuh di rumah. Habis lawan ikan cupang, baru lawan Arnold. Dan jujur, saya ini agak sempat kena mental ketika diumumin saya lawan Gugun. Karena dia dijagokan para juri. Tapi sekarang sudah tidak karena saya dibantu oleh komik nasional Yewen. Dan Gugun, boleh Anda didukung oleh para juri. Kami didukung oleh pemerintah. Kemarin syuting kami di masjid. Sekarang kami syuting di bandara. Dan bicara soal bela diri, astaga. Bela diri di Papua adalah olahraga favorit kami setelah sepak bola. Dan setiap masyarakat yang ada di Papua, mulai dari anak kecil, remaja, mace-mace, pace-pace, sampai babi hutan, adalah fighter. Kita kalau ada lihat orang baku pukul, itu kita tidak kasih pisah. Kita kasih salam olahraga. Dan di luar kalau mereka camping, ketemu babi mereka lari. Kalau kami, babinya kita ajak baku pukul. Dan di Jawa ada bela diri pencak silat. Kalau kami di Papua, bela dirinya ya tergantung waktu. Kalau sore kita lebih ke kungfu, jurus mabok sambil megang botol. Mana botol Kiranti lagi. Dan kalau udah mulai malam, itu kita lebih ke bandara. anggar sambil megang parang tuh. Dan di Jawa itu boleh. Mereka adain arena kickboxing di Holy Wings. Kalau di Papua, jangankan di Holy Wings, dimanapun bisa, mulai dari acara sunatan, acara nikahan, sampai acara nikahan yang gagal karena belum sunatan, itu bisa dijadikan arena. Karena apa? Baku hantam di acara nikahan, itu sudah seperti susunan acara. Padahal nggak ada di rundown. Ini sudah ibarat kayak bulu yang ada di dalam nasi kuning. Padahal nggak ada di dalam komposisi. Rambut. Gak mungkin kan pada saat kita lagi mau masak nasi kuning resep begitu, kita pas baca setelah nasinya matang kita masukin penyedap rasa dan bulu sedikit. Gak mungkin. Rambut, bulu. Budi. Budi Sudarsono. Budi Putra. Bukan. Doremi. Putra. Budi Putra udah dibenerin, disalahin lagi sama aku. Putra Reremi. Nah. Terus. Tapi yang menarik tadi, Mang Ipsi, tadi lihat gak yang ini ketika dia narik, saya dibantu oleh komik nasional, Yewen. Iya, Buset, lihat. kayak kita nggak kenal Yewen ya. Ah, emang itu bukan? Kenal. Emang tuh Yewen bukan. Bukan Yewen. Oh, bukan. Bukan. Lu nggak kenal lo. Itu Yewen. Yewen itu. Bukan. Yeay. Bukan Yewen.
Mau ku kasih tahu nggak? Itu siapa? Apa? Itu sebenarnya siapa? Itu sebenarnya siapa? Siapa itu? Itu sebenarnya siapa? Sebenarnya siapa? Lucu nih. Bukan. Bukan emang. Itu Hendra. Hendra siapa? Hendra Adi Bayo. Hendra ngantuk ya? Hendra ngantuk. Itu Herman. Yang ngantuk Herman. Kalau iya Itu bukan Yewen. Oh, itu bukan Yewen. Mirip doang kali. Nggak mirip juga. Nggak Nggak mirip. Tapi gimana ya tadi gimmick-gimmicknya ya Bang Ipsi? Punchline-nya, ya kan, ngeluarin Tapi parang. terkejut sih aku ngelihat Budi. Maksudnya kemarin ketika audisi itu bagus sekali materinya, padat kali. Apa karena ini jadi 3 menit jadi agak sulit ya Sulit. bikin materi sepanjang itu, ditemain lagi. Kalau kemarin kan kemarin Masih ditemain bebas. juga ya. Oh. Ditemain tapi olahraga Olahraga. temanya. Luas itu, luas. Nutup yuasanya. Sini sikit. Tapi mundur. tadi tuh emang penampilannya Budi tuh menghibur Bang Lolo banget sih. Ki. Iya. Bang Lolo tuh ketawa-tawa. Betul. mulu. Sepanjang ini ya. Sepanjang video dia Sepanjang acara menit itu terus. sepanjang 3 menit tuh Lolo Kayak Dia tipikal. ketawa sama Noel aku sih. Apa Bang? Enggak aku enggak. Karena gimana emang menurut Lolo dari penampilan Budi? Sangat ini ya, sangat memaksa saya untuk berpikir ya. Kenapa? Kenapa harus di bandara? Kenapa harus di Dia bandara? tuh Didukung tipenya pemerintah. mindset. Kemarin di masjid, pindah ke bandara, kayak gitu. Aku takut misalnya dia lolos, aku takut dia betul-betul ke bandara terbang. Dia segitu effortnya gitu. Dia terbang. Lari. Takut gitu. Jangan loh, yang ketakutan kau itu nggak akan terjadi. Bukan ini maksudku. Banyak kali ketakutanmu yang nggak terjadi. Tapi pernah kau kejadian. takut. Pernah kan? Pernah. Orang terbang. Pernah ada kejadian. Hip! Pernah nggak? Tanteku. Tantenya pernah. Iya, jadi aku gini ya, maksudnya fokus dulu ke materi, jangan memikirkan setnya di mana. Iya. Takutku nih terbang dia kan gawat. Ya kan. betul. Dari Bang Pon gimana? Ya, Aku Budi? sampai nggak ada catatan. Ya udah, nggak, aku tahu. Kau udah dalam hati semua catatanmu. Bang Pon gimana ngeliat Budi? Iya, Kau yang emang meloloskan nih. Hah? Bareng-bareng dong. Lu kita bertiga. Salah lagi. Lu kalah. Benar. Kecebur gua kayak. Sekian orang gua kasih. Sekian banget. Kok jadi kartu betul? Iya kok, kalau Bang? main kartu kecebur coret kan gitu. Iya, emang ya? sayang banget. Maksudnya Kayak mana sayangnya? soal bandara tuh apa? Lu ditanya tadi sayangnya kayak gimana? Dikecup. Iya, kenapa ngapain ngarahin ke bandara ya? Iya, maksudnya nggak ada. Terus nih nggak bahas lagi ya, maksudnya. nggak ada konteks Dia bilang, ya? Iya dia kemarin saya di masjid, sekarang di bandara. Ya, terus kenapa gitu? Kan dia bilang didukung pemerintah tadi. Iya, didukung pemerintah kan. Kenapa di bandara gitu? Dia di bandara nggak Harusnya menggambarkan. di kantor wali kota, Betul, di studio TV misalnya, proper iya. gitu. Itu kan wilayah umum, siapa juga bisa bikin Terus di tadi situ. dia pakai prop Yewen itu kan Bukan Yewen tuh. bukan Yewen kan tapi. Bukan Yewen. Itu bukan Yewen kan? Hampir Aku percaya. tahu Yewen kan kayak Yewen. Itu mirip kan? Yewen kayak Yewen memang mirip. Yewen memang Yewen, bukan kaya. Yewen memang Yewen. Salah hibji terus. Itu mirip kan? Mirip. 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 Ada bewok-bewoknya. Enggak, udah. Udah deh. Udah, ya. Ya semoga udah. Budi aman lah ya. Ya, oke kita lihat Iya, aja iya. nanti antara Gugun sama Budi karena dua-duanya memang bikin pusing ya. Goyang deh, betul. dua-duanya goyang deh. Tapi kita lihat siapa yang bakal lolos nanti. Kita lanjut aja ke video selanjutnya. Ada siapa, Pip? Ada Ya Allah ya Tuhanku. Rahman. Selanjutnya kita lihat video dari Rahman. Halo Jebret Tim, aku Rahman dan sebagai orang yang pernah belajar silat, aku tuh udah membuktikan kalau ilmu bela diri tuh nggak segampang itu diterapin gitu. Nggak kayak Iko Uwais di film The Raid gitu, apalagi Iko Uwais yang di film Star Wars, nggak mungkin banget. Aku dulu pernah tuh ikut turnamen futsal di kampus dan rusuh. Aku hampir jadi bulan-bulanan supporter lawan. Dari sekian teknik bela diri yang kupelajarin gitu, pukulan, tendangan, bantingan, aku memilih teknik sprint panjang, lari aku bang, menyelamatkan diri gitu. Dan karena itu kejadian di tengah-tengah pertandingan, itu aku melarikan diri itu dalam keadaan masih berpakaian lengkap gitu, dengan kostum dan sepatu futsal gitu. Itu juga aku lari masih sambil dribble. Itu aku lari kenceng banget bang, dan aku udah ngeliat ke depan aja gitu. Sampai-sampai aku tuh baru ingat, kalau tadi tuh aku ke lapangan futsal itu bawa motor.
Begitu tempat sudah aman gitu kan, aku tuh mikir gitu, ini apa aku balik sekarang gitu. Kalau aku balik sekarang, itu aku bisa dipukulin gitu sama supporter lawan. Tapi kalau aku nggak balik, motorku yang dipukulin gitu, sama motornya tim lawan. Dan aku tuh bukannya nggak berani gitu atau takut gitu bang, bisa aku ngelawan mereka asal tangan kosong. Masalahnya nih supporter lawan datang tuh udah siap bawa senjata gitu. Udah ada yang bawa golok, bawa celurit, bawa cangkul, traktor, bibit terong, pupuk subsidi. Ya emang mahasiswa pertanian yang dilawan sih bang. Dan anggapan kalau ilmu silat tuh nggak gampang diterapin di kehidupan nyata, itu terjadi juga sama bapakku. Bapakku bertahun-tahun belajar silat, keluar padepokan, itu malah jadi pawang kuda lumping. Iya, dia jadi pawang kuda lumping gitu. Dan sejak dia gabung kuda lumping, itu kelakuannya suka aneh-aneh. Dia suka beli barang-barang random dibawa ke rumah gitu. Pernah nih suatu saat dia tuh beli ini udeng Bali, udeng ikat kepala yang kayak orang Bali gitu. Padahal kami bukan orang Bali gitu bang. Dan dia kalau pakai itu ditambah sling bag, itu jatuhnya bukan kayak seniman gitu, malah kayak tour guide gitu bang. Iya, dan kelakuan-kelakuan bapakku nih bikin kesel mamaku gitu. Jadi mereka tuh sering ribut dan mamaku itu kalau sudah marah itu udah kayak orang kesurupan R.E. King. Treng teng 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 treng teng 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 teng. Emang kebetulan dia kalau marah suka sambil mukul-mukul panci udah treng teng 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 teng. Itu bapakku ngelihat orang kesurupan, ya, itu naluri kuda lumpingnya tuh muncul gitu. Mamaku tuh langsung dideketin, ditangkap, jidatnya diusap gitu. Diusap, set, dilepas. Mamaku jatuh, keplak. Diberdiriin lagi, di standar. Lupa tadi kan kesurupan R.E. King. Dan mamaku tuh juga kalau marah itu sama gitu, suka ngelempar barang-barang yang ada di rumah gitu. Dia suka ngelempar piring, panci, golok, celurit, cangkul, traktor, bibit terong, pupuk subsidi, mahasiswa pertanian dilempar juga. Kebetulan mamaku dosen ya bang. Wow, Rahman. Wah, ini kalau ini Happy dong lu. ini diantara ini mereka serius sekali loh. Ih, serius, coba dong lihat catatannya dong kalau serius dong. Iya. Jujur, Rahman Seroni. Kalau aku lihat, lihat dari sudut pandang seorang komik yang sedang menilai komik, gimana menurut? kalau menurut aku, LPM-nya sampai 70. Bukan. 70. oh salah berarti itu tadi ya? Jumlah LPM masa nggak tahu sih? Enggak, maksudnya nilainya. Udah ntar aja. Udah ntar. Tahu. Maka LPM segini gitu kan? Iya, ntar. Ntar dia nggak nyatain LPM itu. Dia materi, teknik. LPM dari aku aja. Iya. Kalau menurut aku ya, Rahman Seroni ini orang kaya bang. Betul. Ya, betul. dari betul. hordeng tuh kuliah. Hordengnya. Bahannya satin 500.000 itu. Nah, iya. Untuk jaket itu outfitnya lokal sih. Simpson tuh tapi. Simpson itu kan dia di 500.000. 500.000. Untuk cat itu bagus juga ya, krem tadi. Untuk aku kali 5 kali 10 meter, di per meternya 2 juta 10 juta. Itu. Jadi kesimpulannya dia orang kaya sih. Kesimpulan. Stand up-nya lagi. Stand up-nya. Ya aku apa ya, ngerasa ini sih ngantuk. apa? Enggak. Kau yang ngantuk kan. Kau noel aku. Iya gitu, masih cukup mentah sekali sih materinya, entah karena baru ditulis atau nggak tahu baru dipahat, aku juga nggak tahu gitu. Ya udah, terima kasih ya Hit. Ntar dulu dong. Dan dia melakukan pengulangan gitu, apa teknik-tekniknya kayak yang punchline yang tas gitu diulang lagi, punchline yang tas cuman nggak Jadi kena tas gitu. iya gitu. Jadi Callback padahal niatnya ya kali. Padahal niatnya iya gitu. Iya. Aku sih ya cukup Yes atau no? tidak bisa menikmati sih penampilan dari Tidak bisa Rahman menikmati. Seroni. Tapi kesimpulannya adalah Kaya. Kaya. Kesimpulannya dia kaya. Oke, kalau gitu. PPN. Dari LLX. LLX dulu. Soalnya LLX. cepat kasih tahu. Rahman. Yang bukan cepat kasih tahu. Dia yang sibuk dari tadi kan ganjil genap. Ya mungkin Rahman Seroni ini orang kaya sih, aku setuju sih. Aku setuju apa yang dibilang. Boleh. Kita semua setuju. Karena kalau tadi menilai stand up-nya, Banyak tadi kalau ngasih Ketawa. Iya, kan noel aku apa maksudnya? Lucu banget. lucu kali. Iya. Yang mana tuh? Maksudnya gini, Batuk-batuk tadi. kalau seandainya lolos, cobalah tulis lagi. Yang tadi materi yang sama di bawah. Jangan dong, jangan. Lebih baik lagi dari yang ini. Oh, lebih baik dari yang Gitu. sekarang.
Kan tadi kan ada yang dibilang si Hibji ada pengulangan. Pengulangan pola, ya. Harusnya kalau di sini tadi tuh kena gernya tadi di belakang pun kena. Cuman tadi kan kita Di ger depannya? juga ya. Apa? Lebih ke gerd sini ya. Asam lambung. Perut kenceng. Perut kenceng. Berarti jenis komedi apa yang dipakai tuh sampai GERD kita Jenis naik? komedi penyakit. Lambung. Ya menurut aku sih bisa lah kalau seandainya ini beribadah lagi lah. Beribadah. Bang Lolo nggak enakan ternyata orangnya ya. Ternyata Bang Lolo nggak enakan orangnya. Tapi nyolek-nyolek orang bisa lama. Poponnya dikit, Popon, sedikit, Pon. Ya nggak tahu juga jadi kayak mempertanyakan kenapa dia bisa lolos ya kemarin. Kita kan jadi juri bele amat. Bukan dia ini adalah peserta terakhir dari Kalimantan kemarin, Kalimantan Sulawesi. Karena tidak ada lagi yang oke. Dia ini nilai tertinggi ketiga kemarin. Makanya kan dari Kalimantan kita masukin peserta dari Jawa. 1. Harusnya 2 ya Jawa ya. Iya, dari Jawa. Acan acen dari Jawa. Acan acen Ganjil genap. Ini jadi apa? Jadi Ada apa? siapa lagi? 1, 2, 3. Iya. Langsung saja peserta selanjutnya ada siapa, Pip? Ini lawannya waktu di audisi dia seleksi agak kurang-kurang. Tapi dia menunjukkan di audisi. Kurang-kurang. Audisi nih. Materinya. Bocah kurang. Iya. Orang dia bilangnya kurang-kurang ya. Weh, jangan jadi bocah kurang ya. Nanti Tayangkan. Dari Jawa. Acen awa. Jadi apa? Jadi apa? 1, 2, 3. 2 kali gitu. Oke, Ini dia siapa? dari regional Jawa. Siapa dia? Sukron Jamal. Halo Yuasa, halo Jebret Media, gua Sukron Jamal, Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia kembali memilih Pak Prabowo Subianto. Kok bisa? Kok bisa kalian berharap saya bahas ini? Mana berani. Tapi emang cocok beneran. Di ASEAN Games aja Pak Prabowo dapat medali emas banyak loh. Sama Indonesia dapat pelukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, kan keren. Yang aman-aman aja kita bahas. Seperti masa kecil. Di SD SMP tuh gue ikut pencak silat. Entah kenapa dulu gue mikirnya takut gitu. Kalau tiba-tiba di jalan ada yang ngajak berantem, makanya gue ikut silat. Nah pas udah gede, udah nikah, yang suka ngajak berantem malah istri. Kalau yang ngajak berantem istri mah kita mana berani ya kan. Paling hanya diam dan meminta maaf. Jangan pun gue deh, Mad Dog. Lo tau Mad Dog kan, serem banget kan. Kalau istrinya marah-marah juga jadi Mad Cat ya. Langsung jinak, mana berani. John Wick dilawan, istri mana bisa dilawan. Tapi bener, gue kalau sekarang dipalak sama preman di jalan, gue mending milih ngasih duit lah daripada gue ikut bela diri lagi gitu. Karena pasti diomelin istri. Kalau dipalak preman mah dimaklumin. Ya nggak apa-apa, kamu sabar aja. Tapi kalau duitnya mana? Buat ikut bela diri lagi. Buset. Habis gue disikat itu mah. Dibanting yang ada gue. Iya. Ya karena emang ilmu bela diri gue, silat gue dulu tuh ternyata di rumah tangga nggak kepake. Yang kepake tuh silat lidah. Gimana alasan kalau pulang malam ini kerja gak nongkrong. Nah itu kita harus bisa bersilat lidah ternyata. Silat-silat jurus-jurus gak kepake. Tapi serius deh, seni bela diri. Kenapa disebut seni bela diri? Karena dia bisa disebut seni, juga bisa disebut cabang olahraga. Karena emang di lomba Asian Games tuh jadi cabang olahraga. Makanya kalau ada yang bisa bela diri dan dia sukses, berarti dia atlet. Tapi kalau nggak sukses, disebutnya seniman. Kayak saya, gue tuh stand up udah lama loh, dari 2012. Gini-gini aja. Kata orang nggak sukses, tapi menurut gue seniman. Seniman sejati. Ada yang bilang gitu kan. Junior misalkan bilang, abang nggak lucu-lucu aja kali. Wiss. Kayak bener tuh, ilmu bela diri gue kayaknya gue harus tunjukkan ke anak ini nih. Ilmu bela dirinya adalah kalau komik senior dibilang nggak terkenal ya, gue nggak fokus sih. Nah gitu pasti tuh.
Gue tuh dulu kecil tuh pengen punya ilmu yang kebal gitu. Soalnya paman gue tuh kayak bela diri tapi sakti. Pernah gue pergokin malam-malam, dia habis latihan terus dia bertapa, anjir palanya ngebul. Wih, sakti nih. Nyata enggak. Ternyata emang kalau habis olahraga malam suka ngebul nih, lihat nih. Tuh. Ini mah enggak sakti. Ini orang palanya ngebul, ini menyublim. Terima kasih. Syukron. Untung ada closing itu. Tapi lu tadi yang ngebul ya, Ki? Bukan? Hah? Lu yang ngebul. Iya, mirip banget, Ki. Palanya mirip yang itu, Cur. Pala lu tuh. Apa kok mau di-shaming sih, Pip? Enggak, lu. Mirip Seming. Mirip Seming. Kok mirip shaming? Tetap disalahin. Tapi Syukron itu salah satu ini dengan nilai tertinggi ya di Jawa. Nggak tahu, Regional dia 2. juga kayaknya ngirim video buru-buru nih. Dia jadi peserta terakhir yang ngirim video. Oh gitu. Video Awa. Ganjil genap. Stres. Oh, ini itu temen. karena temen komentar. Kemarin bagus banget. Siapa yang nyari muka kau sih? Tahu. Iya lu Kemarin kadang bagus banget ya. Iya. Ini masalah apa ya? Gue kadang-kadang merasa kayak masalah relate-relatean. Kemarin tuh dia bagus karena bahas fun football, di mana kita relate kan fun football. Oh, fun football. Cerita tentang kayak main fun football tuh ada kadang-kadang nggak main bang, datang karena banyak yang main, nggak sempet main, cuma sebentar doang mainnya gitu-gitu. Nah, kali ini karena nggak relate ceritanya. Nggak ada mic-nya sih. Ini nggak lihat. Nggak ada mic. Memang nggak ada, Bib. Nggak ada mic-nya. Dulu gitu kan. Lu support lu Ki. Ini kan lu temen harusnya di sini. Suruh cepat. Oh, udah ganjil genap. Oke, kita bakal menilai siapa peserta yang lolos ke babak 8 besar. Nggak usah, udah tahu kita hasilnya. Kalau lolos ke babak 8 besar siapa-siapa saja, tapi setelah yang satu ini. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Selamat datang di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2. Rap. Dan ini adalah momen yang menegangkan karena sebentar lagi kita akan mengetahui siapa yang akan lolos ke 8 besar. Dari wing kiri, dari wing kiri. Tadi sudah ada 8 peserta yang tampil, ada Bobby melawan Andro, ada Obi Mesa melawan Johan, ada Gugun BPK melawan Budi, dan yang terakhir ada Rahman melawan Syukron. Kita lihat siapa yang bakal lolos ke babak selanjutnya. Ini yang pertama ada pertandingan antara Andro dengan Bobby. Nah, kita tanya masing-masing saja ini. Siapa yang memilih Andro atau Bobby? Dari Hibji terlebih dahulu. Antara Andro dengan Bobby. Hibji memilih jangan tidur lah. Baru. Ini baru. Antara Andro melawan Lanjut ya gitu terus ya. Bobby. Bener ya. Hibji memilih siapa? Dari Madura dan satu dari Medan. Lupa deh. Hibji Lupa gue mana sih tadi? Yang bener lu milih itu. Yang logat-logat. Aneh banget masa Yang milih itu. Makassar yang ini kan? Bukan. Medan. Paling awal banget. Yang paling awal banget. Andro. Lupa aku mukanya tadi aku yang udah Yang pilih. ini. Enggak, kita bercandain dong. Iya itu Itu Andro. Hibji memilih Andro. Berarti 1-0 1-0. untuk Andro. Selanjutnya Bung Popon, antara Andro dengan Bobby. Kau memilih siapa? Tengku. Tengku siapa? Enggak, Tengku siapa? Ada. Tengkurian. Jual ini match di Warkop 2. Ya kan enggak ikut ini. Nggak ikut. Kawan-kawanmu enggak usah dibawa ke sini. Kan? Ada. Kawanku mau nangis Tengku tapi enggak ikut sini. Tapi jual match enggak? Jual? Enggak, beda. Beda. Enggak memang apa mie balap. Enggak pagi orang malam. Lontong kali lontong balap. Enggak ada lontong balap enggak ada. Lontong balap ada di Surabaya. Serius. Ini Andro.
Andro. Bapak memilih Andro dan untuk saat ini skor 2-0 untuk Andro. Dengan ini dipastikan Andro lolos ke babak 8 besar. Memilih Bobby loh. Nggak bisa menggimik-gimikan diri, memang nggak mau memilih Bobby tadi. Ya enggak. Biar langsung. Emang kalau ini emang ganjil sangat genap. bagus, bukan? Iya. Untuk Jomplang, Andro, kelihatannya jomplang. Andro kalau emang kita harus kasih tiga Andro karena emang bagus banget. Tapi memang Bang Bobby kan? Bobby kok. Bobby kok. Bobby dia. Selamat untuk Andro yang sudah lolos ke babak 8 besar dan terima kasih untuk Bobby yang sudah mengikuti kompetisi ini. Dan Bobby Bobby juga sudah mendapatkan uang sebesar 2 juta rupiah. Dan Andro mendapatkan uang sebesar 3 juta rupiah. Dan selanjutnya. Selanjutnya ini memang cukup berat. Jagoan sama jagoan. Sama-sama Iya. jagoan. LPM paling padat nih. Benar. Ini antara Obi Mesak melawan Johan. Dari Lolo terlebih dahulu. Antara Obi atau Johan. Putra. Obi. Johan. Tahu Johan. Putra siapa lo? Yang jual apa? Putra jual apa? HP maksud lo? Jual dada. Apa? Jual tangan. Ya udahlah. Ya Bobby apa Johan? Ya udahlah. Apakah Bobby bukan. Obi. Obi atau Bobby Johan? atau Johan? Obi. Obi atau Johan. Obi. 1-0 untuk Obi saat ini. Selanjutnya Hibji antara Obi dengan Johan. Yono Bakri nggak Hibji ikut. memilih siapa? Yono Bakri nggak ikut. Badrul Kamil. Badrul Kamil. Ya, Badrul Kamil. Badrul Oke, Kamil. Badrul Kamil satu suara. Johan. Jadi pemilihan RT. Hibji memilih Johan. Wah, Obi dengan Johan. Penentu berarti sini. Satu sama untuk Penentu Obi dan nasib Johan. orang loh. Emang susah ya, emang ini Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Jagoan-jagoan. Lolo Obi. Dan Johan ada surprise-nya kan di belakang. Betul. Jadi itu yang bikin Johan. puas. Nah, kalau Lolo kenapa milih Obi? Karena persiapan dan aku konsisten sama kayak season kemarin gitu. Oh. Dan aku banyak ekspektasi besar sama dia. Sama Obi. Kalau Hibzi, kenapa milih Johan? Aku tadi sampai standing applause kan. Oh, benar. karena yang terakhir juga ngejutin ya. Iya, ngejutin banget sih itu. Ya ini berarti lagi-lagi Bung Nasib Popon, orang. mematikan rezeki orang. Matikan rezeki orang. Kembali mematikan rezeki orang. Kembali mematikan rezeki orang. Dosa. Ya bukan gue yang matiin dong. Jadi siapa? Rezeki kan di tangan yang di atas. Betul, tapi Ini kan kau yang memutus. Menentukan nih. Ini kan gue dikasih tahu. Oh ya oke gitu. Emang kau nabi kan kasih wahyu kau. Ya maksud gue emang ini sayang banget nih. Ini dua-duanya bagus. Ya. Sayangnya gimana tapi? Aduh ya Allah, Pip. Orang lagi serius malah dibecandain Apip nih. Ini lagi tegang loh. Maksudnya iya ini Iya. harus ketemu di awal gitu dua-duanya. Karir orang di tanganmu. Iya. Kasihan. Kalau kau milih salah satu ya Allah astagfirullah. Enggak Mau masalah. saya Allah astagfirullah memang harus dipilih. Nggak mungkin dua-dua dilolosin. Enggak mungkin. Ini sementara satu sama skornya Obi memilih Lolo memilih Obi dan Hibji memilih Johan. Keputusan ada di tangan Popon Kerok. Apakah Obi atau Johan yang berhak lolos ke 8 besar? Popon Kerok memilih Karir orang. enggak loh, ya Allah. Itu disuruh Ini milih Obi. oke deh, gue pilih ya. Walaupun Ya Allah. masing-masing punya kelebihan sendiri, tapi emang secara Astagfirullahaladzim. penilaian gue mau nggak mau mohon maaf kepada Johan, karena yang lolos Obi. Yang lolos ke babak 8 besar Obi. Mesa. Tepuk tangan untuk Obi Obi Mesa yang Mesa, berhasil Obi. lolos. Kenapa pilihannya Obi? Karena memang tidak mendukung Hibzi. Benci sama Hibzi ya? Bukan. Penilaian Hibzi berarti kau rendahkan gitu ya? Iya. Iya, karena ganjil genap. Tapi kenapa serius-serius? Serius karena secara Verbal punchline, atau apa? iya punchline verbal permainannya tuh kayak makin mateng aja gitu Obi itu, makin banyak titik-titik tawanya yang rapet-rapet Hibzi kenapa penekanan Hibzi? gitu. Oh, nggak terima nih. Nggak terima. jagoannya. Terima. Sayang sekali Johan harus berakhir. Kenapa? Nggak apa-apa. Kenapa berenang? Kenapa berenang? Nggak ada airnya. Ada asam urat. Udahlah. Nggak Nggak di usah. komedi nggak usah pakai Kau udah tua, nggak usah pakai gerakan. Verbal aja ya. Berarti selamat kepada Obi yang berhasil lolos ke babak 8 besar dan berhak mendapatkan uang
3 juta rupiah. Dan terima kasih untuk Johan yang sudah ikut kompetisi ini. Johan sudah berhak mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Kalian juga bisa, jangan lupa kalian juga bisa memilih nih teman-teman yang di rumah, milih siapa jagoan kalian antara Obi atau Johan yang tadi ada Andro atau Ada mulut nih. apa? Kepala kau ada mulut nih. Belakang kuping. Ada di sini. Bukan di belakang kuping. Belakang kuping. Ah, tuh. Di belakang kuping. Ada bibir. Ada bibir itu lihat tuh. Dia nggak bisa lihat. Coba lihat. Gak ada. Oh, bisa sih. Ini masih ada nggak peserta tergendong? Oh. Milihnya kapan? Ya, oke, kita ulang ya. Nah, selain mendapatkan hadiah, ini tadi ada yang terlewat. Kali apa ini itu? juga masih ada peserta tergendong. Nah, jadi tadi antara Obi, antara Bobby dan Andro, serta Obi dan Johan yang sudah tersingkirkan, Johan sama sama Bobby. Kalau kalian memilih salah satu dari mereka, kalian cukup memvoting siapa di antara mereka yang berhak lolos untuk jadi peserta tergendong. Caranya di komen, di babak 16 besar ini. Komen, nanti bakal ada 2 lagi. Ada 2 lagi peserta yang bisa dipilih untuk jadi peserta tergendong. Dan menurut saya, yang 2 lagi itu, udah pasti nggak dipilih ya. Parah. Memang jelek kan? Iya. Tapi peserta tergendong itu selain bisa di komen, biasanya muncul polling tuh, Ki. Muncul di polling. komen. Siapa yang berhak jadi peserta tergendong? Betul. Nanti langsung dipilih aja. Seperti itu. Dan Oke, untuk peserta selanjutnya, ini ada dari yang lolos dari regional Sumatera. Dari Jawa. Ya, dari Jawa. Acan Acen. Bukan. Dari Jawa. Kepalanya. Acan Acen. Ada mulut nih di kepalanya. Oke, di pertandingan ini ada Gugun Beke melawan Budi. Gugun Beke melawan Budi, langsung saja dari Bung Popon lah. Kira-kira siapa antara Gugun atau Budi yang lolos ke babak 8 besar? Siapa? Tolong lawannya lebih jelek, selamat buat Gugun. Selamat untuk Gugun. Gugun. Ya. 1-0. 1-0 untuk Gugun. Selanjutnya Hibji memilih Gugun atau Budi? Budi aku. Wah, makin imbang. Emang. Kenapa emang kalau boleh tahu? Berarti keputusan di bawah lolo, mati rezeki orang deh. Biar saja. Oh, antagonis. Oke. Drama, kalau aku biar drama. Biar drama. Satu sama. Lolo. Lolo pilih Gugun atau Beke? Hah? Budi atau Putra? Budi terbang nih. Rambut. Budi terbang. Budi terbang kalau nggak dipilih. Kalau lolos kan Gugun, nggak peduli aku. Udah Gugun. Gugun. Iya. Oh, nggak ada dramanya. Ya, selamat untuk Gugun yang berhasil lolos ke babak 8 besar dan berhak mendapatkan hadiah 3 juta rupiah. Dan buat Budi jangan kecewa karena Budi juga sudah berhasil mengantongi 2 juta rupiah. Woi, terima kasih Budi sudah mengikuti kompetisi kali ini. Dan sudah pasti Budi juga masih punya kesempatan tergendong. Walaupun menurut kita Budi belum layak, tapi mungkin nanti kan banyak penontonnya, pendukungnya yang memilih Budi untuk ke babak tergendong. Pasti banyak. Bisa saja itu terjadi walaupun kecil. Dia menyuruh seluruh petugas bandara misalnya. Iya. Kan bisa dihapus. Sama petugas masjid. Itu kan dari komen kan? Iya. Bisa dihapus kan komen. Ya jangan dong. Dan ini peserta terakhir yang bakal lolos ke babak 8 besar, ada pertarungan antara Rahman melawan Syukron Jamal. Itu kan satu orang ya? Hah? 2. Rahman Syukron kan namanya? Bukan. Nah, satu Rahman, satu Syukron. Aneh orang ini. Hiji memilih Rahman atau Syukron. Gugun. Johan. Tetap Johan. Dia tetap konsisten sama Johan. Johan dia sampai sending applause deh soalnya. Oke, antara Rahman dengan Syukron. Hibji memilih Syukron. Hibji tidak suka dengan kekayaan. Kan Aman kaya. Kan kamu yang bilang dia tadi materinya biasa saja tapi Aku dia lebih kaya. suka pala berasap. Iya sih. Oke, itu 1-0 untuk
Syukron. Papa, Lolo memilih siapa antara Rahman dengan Syukron? Pasti Kau tadi apa? Syukron. Pasti lawannya. Pasti lawannya. Pasti lawannya lah. Lolo memilih Rahman. Wow, satu sama. Gak usah wow. Wow, satu sama. Kejutan ya. Karena aku suka kekayaan. Ya. Secara materi? Suka. Biar dia nentukan si orang. Nggak enakan. Enggak, Popon lagi. Kalau ini mah nggak usah dipikirin. Jangan, tunggu dulu. Nggak boleh. Ini harus dipikirin. Sama-sama tidak baik juga. Apakah memilih karena satu komunitas? Ya bukan, masalahnya kan kalau yang kalah matiin rezeki. Aduh, udah kaya ini. Nggak bisa berdasarkan itu dong. Nggak bisa lah. Berdasarkan Kalau itu. juri profesional. Iya, berarti berdasarkan hordeng lu. Lu yang bilang Skor sementara satu sama. ya kita udah jelas lah, maksudnya emang dua-duanya Ya sebut Ini yang siapa yang pertandingan. sebut Ini siapa yang mau kau matikan karirnya. Oke, ini pertandingan antara si jelek lawan si jelek nih dua-duanya. Sama-sama ya. Sama-sama nggak jelas nih Nah, dua-duanya. yang kau nih. matikan karirnya? Yang lebih punya kekayaan. Jadi selamat buat Syukron bisa lolos karena Satu komunitas. satu komunitas. Nepotisme. Oke, ya udah kalau lolosin Rahman biar Jangan gitu dah. panik. Udah nepotisme aja. Kalau lolosin Rahman deh. Mending nepotisme. Mending nepotisme. Jadi boleh. Kalau gitu selamat untuk Syukron yang sudah lolos ke babak 8 besar dan mendapatkan uang sebesar 3 juta rupiah. Dan buat Rahman walaupun sudah kaya tetap mengantongi match fee sebesar 2 juta rupiah. Jadi tadi ada 4 orang yang berhasil lolos ke babak 8 besar. Yang pertama ada Andro, selanjutnya ada Obi Mesap, ada Gugun dan Syukron. Buat yang tidak lolos, buat kalian yang nonton di rumah, kalian bisa memilih di antara mereka berempat. Ada polling yang bisa kalian pilih siapa peserta yang berhak untuk jadi peserta tergendong di babak tergendong nantinya. Apakah Rahman, Kili-Kili, apakah Budi? Sudah pasti tidak. Bisa tahu banyak orang masih mau milih dia, tetap semangat. Iya betul. Apakah Bobby atau Johan yang berhak ke babak tergendong? Itu nanti bisa polling ketika live saja. Kan dia premier. Nah, di situ memilihnya pollingnya. Oh, ada pollingnya muncul Polling ya dibuka pas live langsung ya. dipilih. Iya. Dipilih. Ayo pilih Budi sama Rahman. Biar Johan yang stand up-nya bagus nggak dapat. Nah, kita tadi sudah mendapatkan empat besar ya, 4 besar dari wing kiri, 4 yang lolos, 4 orang yang lolos ke babak 8 besar. dari wing kiri. Padahal udah mau ke closing tadi. Ngucapan apa? Mau apa? Kalau masih penasaran nanti siapa lagi yang lolos di wing kanan, kita lihat episode nanti. Bilang makasih dulu. Belum, iya belum habis ini. Belum, Dimarahin. Coba habis udah bilang itu kayak mana lanjut. Habis bilang tadi. Jadi siapa kira-kira yang akan lolos ke 4 besar? 4 besar di sayap kanan. Untuk itu saksikan episode besok. Terima kasih. Terima kasih ke mereka. Ya Allah, ya Tuhanku. Dibilang makasih ke mereka ini. Tahu kilo. Ya Allah, aku udah dibilang. Terima kasih. Maksudnya gini. Aku tahu. Oke. Kita sudah mendapatkan 4 orang yang bakal lolos ke babak 8 besar. Sebelum kita akhiri, kita mau ucapin terima kasih dulu sama Komedi, sama Lolo dan sama Popon. Terima kasih. Dan yang paling penting kita terima kasih buat Yuasa. Sudah mensponsori acara ini. Hadiah total kali ini adalah 200 juta rupiah. Siapa yang bakal lolos dari sayap kanan nanti kita bakal lihat di episode selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2 kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2. Rap!